saja satu juara. EPL Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown. Wah, Five Grand Final memang selalu membuat merinding tentunya. Tapi di arah tengah sudah terlihat bagaimana agresivitas dari Suns yang memberikan poke damage terhadap Rin sehingga setengah dari full HP-nya sudah harus tergerus. Sementara itu Wonder dan River sudah mulai dikuasai juga oleh Onyx. Dan ini dia keuntungan Keyboy dengan Kalea. Dengan kondisi dia bisa melakukan cover atau bloodbath yang dia terhadap Suns. Dan yang belumnya Waduh, kalau kita lihat ini Kairi bakal coba untuk di-poke dulu ya. Oh, Kairi jangan sampai terbakar. Satu poin kill bisa didapatkan. Retribution bahkan harus dikeluarkan. Zoning out udah mulai terjadi. 4 pemain dari Demonic melakukan cover. Ketimbang Kairi harus kehilangan turtle pertama mereka. Iya, rugi banget pastinya ya. Tapi so far so good untuk keduanya. Tabrakan dari Setsujin juga udah mulai coba untuk mengganggu. Keyboy tapi belum punya Tsunami Slam. Itu tidak mungkin cukup untuk dia melakukan team fight. Reset adalah sebuah jawaban atas hampir kehilangan Kairi. Ngeri banget ya, kayak ngelihat sama-sama nyebrang juga ke area jungle-nya. Seperti biasa kalau kita ngintip juga, Idok. Tapi Idok, walaupun sekalipun di-commit, dia butuh damage tambahan. Karena satu hal yang mungkin belum dikeluarkan sama Idok adalah Revitalize dan itu sangat dibutuhkan untuk di turtle ini. Benar, penting banget ya pastinya. Gimana caranya bisa memenangkan setup terutama RRQ bisa menggunakan adanya efek sisi yang besar dari Dairen juga untuk bisa mengganggu nantinya dan membantu ke area setupnya. Dairen sudah melakukan stand up menuju ke Vincent mencari level 4 terlebih dahulu. Kita pun mereka berada dan Sojin langsung membuat Sunsplit yang mundur ke belakang. Tapi stand up menuju ke arah Castle belum mereka miliki. Keyboy memberikan vision untuk 3 pemain dari tim RRQ. Meskipun begitu, ingat ini berada di level 3 untuk Real. Ya, dan ini informasi mahal juga, saatnya nggak ada flicker. Bisa aja ditabrak. My God, lihat Kairi mencoba untuk datang tapi ditutup oleh Sword Tyrant. Dengan mencoba eksekusinya cancel. Tampaknya Retribution yang on point. Berhasil di tangan dari seorang Riz. Ternyata Retribution-nya base. Membuat tim RRQ hampir saja kehilangan satu mereka yang pertama. Flicker dari Keyboy menyelamatkan dirinya dan zoning out dari Tyrant. Membuat Kairi terhenti pergerakannya. Real, itu dia penalty zone. Yang langsung connect ke arah Kairi 2 kali dia ancang-ancang. Mau Phantom Execution, cuman bayangannya aja. Gak jadi. 2 kali ya, mau maju gak bisa dan kita dia tugas yang bagus banget untuk bagaimana EXP laner sebagai frontliner, sebagai yang nge-zoning juga dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ. Mereka bisa secure ke arah dari turtle yang pertama. Oke, secure ke arah turtle tapi bukan berarti mereka bisa mendapatkan kemenangan. Tapi ini dia dengan oh, dua-duanya pesawat. Ya kan, dua-duanya tapi lihat di depan sana. Dengan adanya Onyx sebagai 3 prediksi, dan Q1 bukan tanpa alasan, memang Onyx too strong, Onyx bangkit, dan bahkan Riz di depan sana mencoba dipaksa menuju ke arah belakang para pasukan dari tim Onyx hampir saja mendapatkan Tsunami Slam for nothing. Purify save day for this time, membuat Onyx kehilangan Tsunami Slam. Tapi informasi yang sering kita dapatkan adalah satu orang yang berani ngeluarin Tsunami Slam untuk trigger Purify itu Baloyski. Baloyski dan sekarang Keyboy. Keyboy. Tapi ya informasi Purify itu tadi memang tapi Luti. Zoning out mau sakit dari Sun Giant bakal Lutfi akan membuat oh my God, Tyrant! Berhasil menutup jalan dari Kairi itu langsung lebih jauh lagi dan membuat para pasukan tim RRQ. Berhasil steal terhadap para buff dan lihat ini dia turret travel dari Riz. Berhasil melakukan rotasi dengan sangat cepat membuat para pasukan tim Onyx mereka kehilangan jungle-nya. Ya, early yang cukup baik dari RRQ, mereka dapetin banyak banget keuntungan. Dan komit yang dilakukan oleh Onyx untuk menuju ke arah Rins ternyata belum menjadi trade dan Setsujin. Latihan. Masuk ke arah jauh dia top lane. Ingat ini Savero. The rookie monster from Onyx. Savero. Pernah 1 lawan 4 Savero menggetarkan playoff Jakarta International Velodrome. Jangan lupakan ini Savero sekali lagi. Didikan Paman W. Paman W, benar. Uncle W ya. Alright, tapi turtle yang kedua sekarang sudah muncul juga. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh kedua belah tim. Sembari menjalankan tugasnya masing-masing dan ya, dengan menuju menit yang kelima, pertukaran lane sudah dilakukan juga oleh Toy yang bergerak ke arah bawah sebagai... Oh my God, Tsunami Slam, no following up damage, berjuang sama Kairi. Lagi gaming yang berhasil mendapatkan Riz. Membuat para pasukan dari tim Onyx masih dapat 1 kill. Tapi jangan lupakan, Kairi harus menuju ke belakang. Savero is coming. This is Savero, the rookie monster from Onyx. Berhasil mengusir walaupun bukan point kill. Oke, Sujin mencoba untuk masuk lagi tapi tidak akan ada inisiasi berlebih yang ingin dilakukan oleh RRQ. Selagi mereka juga kekurangan dari segi kuantitinya. Really? Mereka berani masuk dan jangan. Itu dia Kairi. Salah satu the power of jungler yang dimiliki dari Onyx. Bisa dibilang sempat menjadi number 1 jungler on the world. Tidak bisa dibungkiri dengan Lancelotnya, jujur.
Kairi Lancelot. Ini benar-benar salah satu review yang gua tunggu banget untuk seorang caster melihat Kairi dengan Lancelotnya. Diobatin ya. Diobatin ya. banget. Karena dari kemarin kita ngeliat unique picknya bahkan kan ke Julian ya kalau mau main Assassin juga. Tapi sekarang Lancelot kembali muncul. Walaupun memang keuntungan masih dipegang sama RRQ ya, tapi udah mulai coba untuk dikejar lagi oleh Onyx dengan dapatnya Turtle kedua juga tadi. Sementara dari itemizationnya dari kedua belah mid laner sama-sama dengan adanya Glowing One mencoba untuk menutup atau memperkecil lagi. Adanya efek lifesteal, efek heal juga terutama untuk Alea yang cukup penting karena emang healnya gak terlalu gede. Tapi lumayan banget kerasa untuk bisa menjawab jangka panjang. Dengan kehilangan 1.500 gold, sadar gak? Apa tuh? RRQ harusnya lebih aware. Mereka memang unggul, tapi lihat gimana cara Onyx nge-handle laning mereka. Bahkan 1.500 gold ini sangat tidak ada artinya untuk para pasukan dari tim Onyx. Gold is just number. Yap, tapi... Lihat, invasinya nggak terlalu menyeramkan untuk 1.500 gold di early. Iya ya, masih agak coba untuk sedikit menahan juga, nggak mau yang terlalu agresif. Tapi RRQ mereka punya keuntungan yang cukup banyak dari segi draft yang mereka bawakan. Macro play. Louis dan juga Moskov ini bakal jadi PR nantinya. Apalagi kalau misalkan Onyx dalam keadaan yang tertekan. Lane jauh ini bakal susah banget pastinya nantinya untuk dikontrol. Oke, problem utama yang dimiliki dari Onyx adalah mereka jangan sampai termakan dengan delay waktu yang diberikan oleh RRQ untuk Toy. Toy diberikan delay waktu yang sangat banyak untuk membawa game ini menuju ke mid to the late game. Minimal banget ada di late game. Karena itu Toy baru bisa untuk team fight. Karena dari tadi early game, no Toy. Dan teorinya kalau kita ngelihat ya, RRQ kan menjalankan match lebih banyak ya. Karena kan mereka sempat turun juga ke lower bracket. Yes. Dan mereka belajar banyak banget. Kita lihat bagaimana mereka mengontrol sekali dari hype yang dibawa walaupun unggul, tapi agak sedikit ketahan jadinya. Betul banget. Jadi bisa jadi plus dan minus soalnya. Betul banget. Lihat menuju ke arah Turtle. Arah pasukan dari Team Onyx telah memberikan vision yang sangat jelas. Mencoba untuk melakukan sedikit delay supaya Kairi bisa mendapatkan para pembuat terlebih dahulu. Bahkan Xavero sampai turun gunung untuk membantu team fight. Idok ditutup jalan untuk bisa maju. Tapi sebenarnya masalah utama mereka ada di Dairen. Jangan sampai Dairen melakukan zoning out. Kairi masih mencoba mobil ke arah Turtle. Dan Turtle yang kedua dapat jalan oleh pasukan dari Team Onyx. Lutin masuk terlalu dalam. Jangan sampai Lutin mengeluarkan flickernya untuk defensif. Dan didapat sana. Para pasukan dari Team Onyx mencoba dibalikan kembali ke depannya Tsunami Slam. Keyboy! Right at the moment. Berhasil mendapatkan satu momentum terhadap Sujin. Tapi Sujin ter-take down. Membuat para pasukan dari Team Onyx mereka mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. Itu dia. Kairi dengan Lancelotnya. Dengan pertama kecil. One last hit dan Kairi! Bermain dengan puncher and following up from Keyboy. Merubah segalanya. Untung total untuk Onyx. Oke, dan walaupun memang agak ke-distract sedikit ya dengan adanya dorongan dari Toy itu sendiri. Tapi team fight 5 versus 5. Onyx sangat-sangat kuat dengan banyaknya sisi yang mereka bawakan. Dan sabarnya juga Keyboy membuka Tsunami Slam. Terpancing itu Sujin untuk bisa menumbangkan Lutfi. Right in the moment. Tapi ragu banget untuk tim RRQ untuk bisa melakukan kontes. Maju-maju atau mundur-mundur hingga Dairen dengan tidak ada penalty zone yang keluar tadi. Ketahan ya. Ketahan, dia tidak bisa mengeluarkan. Dan kondisi di sana kita tahu Keyboy memiliki Tsunami Slam. Jadi Sujin itu melakukan kesalahan yang cukup fatal kalau saya bilang. Alright. Dengan modal ya, dengan Servo War X. Mengejar Kairi, yakin dari 1000 orang dan Kairi penalty zone for nothing. Itu dia, dari sekian banyak orang mengejar Kairi menjadi sebuah prioritas. Sebuah pertanyaan yang cukup besar untuk tim RRQ. Oke, upaya objektif mungkin yang ingin dilakukan oleh RRQ juga. Mengusir Kairi untuk tidak memberikan adanya power clear di arah bawah. Sehingga sebuah hidden turret berhasil untuk dikantongi juga. Walaupun memang akhirnya ada upaya yang dilakukan oleh Xavero di arah atas dan pencurian terhadap satu buah purple buff. Tapi dibalik Sujin dengan sifatnya dia yang dingin, karakternya yang menyeramkan. Tapi ternyata agresivitas ada di dalam dirinya. Galak ya. Dari hari kemarin, walaupun dia turun sama Onyx. Tapi itu karena keganasan debakan Keyboy. Dengan Tsunami Slam, tanpa following up damage. Mencoba untuk berkorbanan saat bahkan Comet. Dengan flicker yang dikeluarkan. Komennya sangat baik, tapi ini dia Xavero. Mencoba mendapatkan risk, damage terlalu besar. David kelas depan sana, belum bisa mendapatkan poin kill. Tapi Xavero, the rookie monster from Onyx. Membalikan semua kanan dimiliki dari tim RRQ. Bahkan seakan-akan Dairen tidak memiliki daya power untuk bisa bertahan. Dengan damage yang cukup kuat. Kairi masih mau lebih. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Tapi Lord terbuka dengan sangat bebas. Xavero, itu dia. Satu sosok rookie yang begitu bersinar untuk kali ini. Terbuka kesempatan untuk Onyx secure menuju ke arah wardnya. Dan PR-nya adalah ini gak ada stopper pasti untuk bisa menghentikan laju Lancelotnya Kairi. Betul sekali, mereka tidak punya stopper pasti. Tapi mereka benar-benar mau ngedelay permainan yang dimiliki dari tim Onyx. Tapi nampaknya mereka mungkin agak sedikit salah
untuk mendelay initiate dari Kiboy. Jangan lupakan ini Kiboy. Benar. The moment of Kiboy, this is your boy. Tapi apa yang dibilang sama Ranger Mas juga aku cukup setuju sih. Dari 1.500 gold di early game tadi dari RRQ, mereka nggak ada pergerakan berlebih lagi untuk bisa melipat gandakan keuntungannya. Betul, seakan-akan itu nggak berguna dengan 1.500 gold. Dan sekarang kita menyaksikan di mana Onyx tahu Sutsujin gak ada cover di depan sana. Sutsujin bisa dimakan di commit. Sans dengan flicker yang dimiliki dan itu the one and only skill escape yang dimiliki dari sana. Right. Split push juga sekarang seolah sulit ya untuk RRQ karena mereka juga butuh banget sosok damager nantinya di dalam satu buah teamfight 5 yang selalu dibawakan oleh Onyx. Kalau untuk real time victory rate-nya ini memang tipis aja, walaupun keadaannya juga sekarang masih Oh, Tsunami Slam dengan Idok, Revitalize mencoba untuk mempertahankan diri. Tapi nampaknya dengan Lord tetap bukan sangat bebas. Membuat lepas dari tim Onyx kali ini tidak melakukan following up. Kayaknya keputusan yang cukup berat dimiliki dari Kiboy. Dan Idok masih tuh strong. Melihat dengan pasif turret, but it's okay. Turret tetap akan pecah untuk di atas menit ke-12 dengan Holy Defense yang tidak ada. Benar, tapi hanya berupaya mungkin ya untuk bisa menarik perhatian pemain-pemain dari Onyx agar tidak bisa mengawal Lordnya lebih jauh lagi. Sehingga ya kalau ngelihat dari bagaimana Idok ini masih selamat ya, it's okay. Sehingga ada clear juga yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan balik lagi Onyx, mereka harus bisa mewaspadai bagaimana diversion play yang akan bisa merubah keadaan. Karena visionnya juga sekarang RRQ lumayan luas nih dengan harusnya Kiboy tertangkap di sana, penalti soal masih foul nothing. Dengan para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk kembalikan ke Savero telah menuju ke batang hidungnya. Dan ini dia, Luffy. Satu zoning out yang berhasil dilakukan dan Kiboy berhasil dengan adanya Sutsujin terdeteksi. No covering up, hilang kembali menjadi poin kill tambahan Kiboy. The initiative power from this is your boy. Dan bakal lihat flicker power defensive dikeluarkan oleh Sun Tyrant. No initiative power, laning management yang sangat baik berhasil ditanggulangi oleh tim Onyx. Lihat, Lord kali ini memang masih jauh. Tapi dengan laning management, mereka staking minionnya. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk top dan bottom lane. Ya, dan bahaya juga Kiboy. Kalau misalkan memang inisiasinya selalu bisa membuahkan hasil, ini fleeting time akan jauh membuat nantinya Tsunami Slam akan lebih online. Ya, bukan hanya lebih online lagi. Tapi lihat, untuk high ground defender mereka hanya punya Moskow. Karena pasukan dari tim Onyx, mereka sudah menguasai 3 laning. Bahkan lihat di arah bottom lane, secara tidak langsung itu staking minion yang ditahan supaya nanti mereka, para pasukan dari tim RRQ akan coba nge-clear terlebih dahulu sebelum mereka team fight di arah bawah. Karena minimal ada Toy lah ya yang bisa megang lane yang berseberangannya juga. Tapi ya ini membuat akhirnya team play untuk bisa 4 versus 5 ini bakal susah buat RRQ. Apalagi Onyx dengan adanya Sans membawa Vexana, dia punya summon unit. Jadi seolah-olah ini 6 versus 4. Oke, 6 versus 4 itu Seolah-olah setuju ya. banget. Tapi ini jangan lupakan loh, time is ticking. Waktu yang dibuat RRQ untuk nge-delay para pasukan dari tim RRQ agar Moskow dari Toy sudah jadi. Mereka sudah berada di posisinya. Dan bahkan di depan sana memilih untuk menggunakan Tsunami Slam untuk Siren. Membalikan kembali keadaan. Belum ada penalti zone. Mr. Spear of Distraction. Ini bahkan dilihat Sutsujin mencoba untuk melakukan sedikit flanking menuju ke Kyrie. No range for this time. Karena magical damage. Tapi Toy masih available. Tidak pun tumbang. Tersisa 3 pemain saja untuk para pasukan dari tim RRQ untuk melakukan kontes. Apa yang akan mereka lakukan? Karena Dairon gak ada jalan untuk pulang. Dairon akan ter-take down. Nowhere to run. Alright, 3 pemain hilang dari RRQ Lord. Bisa didapatkan juga Prince yang memang selagi menjadi target bulan-bulanan. Mungkin bisa cari angle yang lain. Kita nggak ngelihat diversion play yang coba tabrak dari sisi yang lain. Yes, gak ada agresivitas. Fokus ke PS turret, mencoba untuk melakukan defense. Itu tidak akan bisa dilakukan. Karena dengan Fury Fight yang dimiliki Toy, gak bisa menghindari damage dari seorang Kyrie. Even Kiboy dia bisa hindari, tapi kayaknya gak bakal bisa. Dan sekarang Idok butuh di garis depan bersama dengan Dairon. Alright, dan sekarang pemain ke-7 berarti dari Onyx sudah mulai akan dikawal menuju ke arah tengah. Menuju ke PS turret, mulai masuk ke arah belakang. Kiboy di depan sana, dapatkan Kiboy! Tsunami Slam untuk Tyrant. Kalau lihat damage yang sangat besar dari Toy, tapi fokus ke arah base tidak ada melakukan following up dari seorang Onyx. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka memilih menuju ke arah belakang. Kehilangan Kiboy dan bakal lebih. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. PS turret tidak bisa dipendung. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil menukar Kiboy dengan Tyrant. Setidaknya at least invasi menuju ke arah PS turret mereka hindarkan. Yes, dan mereka coba untuk hanya menjalankan pengawalan terhadap satu lane aja. Dan tengahnya masih bisa ditahan sehingga RRQ tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak setelah munculnya Lord tadi. Base turret top dan bottomnya masih cukup terjaga. Dan Onyx mereka harus kembali men-set up bagaimana untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari RRQ. Dan perlahan-lahan RRQ tinggal sabar aja. Gimana caranya mereka bisa mendapatkan momentum, bisa pick off satu.
itu bakal menjadi sebuah titik balik juga untuk mereka. Walaupun memang kalau kita ngelihat dari segi goldnya terpaut cukup jauh di angka 5.000. Butuh beberapa pick off yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Satu hal yang paling mahal yang dibuat Onyx adalah mereka nge-shutdown Dairon. Dairon totally offline dengan Erisla powernya. Yeah. Totally offline. Karena gak ngelihat sama sekali penalty zone yang on point. Benar, karena Dairon juga satu-satunya mungkin ya yang bisa bener-bener ngelok Kairi. Kayak tadi kita lihat di Turtle 1 kan, itu Kairinya susah banget buat Cascale. Idok, dia target belakang mereka, yaitu Toy dan Kairi. Bahkan dengan retributionnya berhasil didapatkan. Dan saat follownya damage, fokus menunjukkan depan termasukkan dari tim RRQ. Belum ada yang berani melakukan follownya damage. Karena damage yang mereka miliki cuma dari Toy. Reed sekalipun gak bisa berbuat banyak. Tapi lihat, dengan adanya surprise tambah ada Kiboy! Menutup jalan para pasukan dari Demonic. Dengan tsunami slam yang dibuat membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan Riz. Ternyata flanking gamingnya gagal. Toy free hit dari belakang. Target utama mereka, Savero lihat target utamanya. Toy versus Savero. Gak ada jalan untuk pulang. Dan tertakedown. One last man standing. Oleh Sosojin dan Nene Bantana. Alright. Dan kali ini hanya menyesalkan Susujin, apakah mampu untuk bisa bertahan? Gak akan mampu. Pester bukan saat bebas. Susujin karena jawaban terus lakukan defense dan Sang Raja Langit. Take the game one. Satu kesempatan diversion yang ternyata terbaca. Kiboy berhasil untuk bisa menutup makro play juga. Macetan masuk ke dalam sini Sunsa. Mari kita bakar Jakarta International Velodrome pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Alright. Dan Kiboy kembali dengan Badang yang memiliki win rate cukup tinggi juga. Kemarin ada kemunculan 9 kali masih 100% dan harusnya kemarin udah sempat pecah. Tapi balik lagi akan berhadapan dengan adanya satu hero power juga dari Idok yaitu Franco. Momentum yang harus dicari. Cuma pertanyaannya balik lagi. Berarti Susujin harus lebih aktif untuk nanti follow up siapapun yang bisa ditarik sama Idok. Karena kalau Idok main sama Riz ini bakal susah banget buat instant kill. Ya itu sama lah seperti dari di game pertama di mana Kairi following up terus sampai dilakukan. Tapi Kiboy lihat di depan sana. Bakal serba Iron Hook tapi gagal dengan flicker yang mereka miliki. Membuang satu flicker dari sisi Badang. Dan jangan lupakan Badang Kiboy. Percentage win rate-nya itu benar-benar amazing. 90%-an ya berarti kalau pecah kemarin. Dengan adanya punya satu together juga, ini akan banyak lagi nantinya bagaimana cooldown yang bisa digunakan. Untuk flicker bisa lebih aktif dengan adanya trill agresif, itu adalah kata kunci untuk Badang dari Kiboy. Sementara Warden of Basic dan juga agility yang digunakan oleh Idok untuk bisa membuat dirinya lebih cepat untuk melakukan rotasi. Alright. Meanwhile, kalau kita menyaksikan agak cukup berat untuk seorang Idok. Bisa bertahan di pasar flicker for defensive, dikeluarkan ditambah kali Lotpe. Apakah first following up tergilasan. Kembali lagi terjadi Sans di game yang pertama. Agresivitas tinggi yang dimiliki bahkan dengan fake sananya ternyata tidak berhenti sampai di game kedua terus berjalan. Apalagi ini memang tipikal hero-nya Sans banget ya yang bahkan Wings Bayu ini bukan buat kabur. Dia hanya untuk ngasih badannya, dia ngegeretak lagi dan mundur. Dan memang tipikal Sans yang kita kenal dari dulu juga. Sementara RRQ, mereka nggak boleh juga termakan dengan apa yang diberikan oleh Onyx. Mereka yang harus bisa melakukan pergerakan juga sekarang. Selagi memang dari segi goldnya juga nggak terlampau jauh. Tapi ini agak cukup berbeda untuk di game kali ini. Battle of Assassin. Battle of Assassin kembali terjadi di mana para pasukan dari tim Onyx. Mereka sudah membuka vision loop di berada di garis depan. Buat para pasukan dari tim RRQ sedikit kehilangan vision. Tapi Sans mendapatkan informasi di mana Idok berada tanpa adanya following up tanpa adanya flicker. Jangan lupakan Idok one last hit dan solo kill hampir terjadi. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan vision yang cukup besar dan Susujin hampir terzoning out dengan satu buat shadow kill yang masih ada available tapi nampaknya Lotpe. Korban jiwa ditukar dengan adanya Tartot plus Idok is totally worth it. Iya, ini keuntungan besar buat Onyx juga dan men-trigger. Wop, hati-hati Toy. Yang sudah mulai memakan damage dari heavy crossbow yang ternyata juga cukup menyakitkan dan bahkan Savero belum ada keluarin ke arah sprintnya loh. Ya, dan bahkan ini informasi yang sangat mahal. Tandanya tim Onyx gak harus menuju ke arah gold lane. Buat apa? Karena gold lane-nya sudah sangat unggul jauh. Iya, landingnya ya, dia strong juga, dia menang juga. Apalagi ada sharing EXP juga dari Turtle tadi yang sudah didapatkan oleh Onyx. Sementara kali ini dari RRQ mereka yang harus make a move, mereka harus cari jalan keluar agar tidak terdominasi lagi early game-nya. Karena kalau ngeliat di game pertama, RRQ unggul tapi bingung. Dan sekarang, Oke, flicker yang dikeluarkan saat Idok kembali jadi target utama dan bahkan para pasukan dari tim Onyx menyiapkan dengan sangat cepat. Shadow Tail 1 poin kill tidak bisa terlalu lama karena damage dari perpasukan di mana Simon terdaerah. Sang
tenggelam, terkena damage yang cukup besar. Kairi menenggelamkan Dairon dengan petir dan juga air dari sungai tersebut. Itu dia combo yang memang ingin dilakukan oleh Onyx. Fist crack ditambah dengan Infinity Strike dari belakang dan itu sangat-sangat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan pula oleh Onyx. Sementara Lutfi yang sudah berlengang leha untuk bisa mengintip ke area jungle dari Susujin. Dia tahu ada Susujin di situ, Iya. tapi dia cuma buka vision supaya Kairi-nya tidak bisa di-invite. That's it. Ya. Dia nggak mau lebih lagi. Udah cuman ini aja, informan ya. Iya, informan aja aman, gelundung-gelundung udah dapat langsung pulang Lutfinya. Seru ya, gelundung-gelundung. Iya, dan bahkan lihat di arah gold lane benar-benar full dominasi dari Xavero. Ini dia the rookie monster from Onyx. Yep. Didikan Uncle Wei, Paman Wei. Benar-benar membuat Xavero menjadi monster yang sangat menggigit di gold laner. Kalau bicara tentang Xavero juga kita ingat ya dulu dia terlalu agresif. Tapi sekarang agresifnya udah benar-benar di waktu yang tepat. Ya, terkalkulate ya kalau bisa kita bilang. Begitupun dari Toy juga sebenarnya kita ngeliat bagaimana potensi dia cukup luar biasa, Om. Tapi kita lihat Sans dengan tidak adanya flicker akan menjadi target utama dari Sir Dairon. Tabakan real world manipulation. Sans menjadi target utama, hilang itu saja. Tapi setidaknya satu buff dari setelah dikeluarkan. Dairon melakukan soal ingat dengan Idok yang melakukan stay by out position. Di mana Keyboy berada belum terdeteksi. Tapi itu dia, the power of Idok yang benar-benar cuma muncul dan menakutkan. Membuat tim Onyx harus mundur ke arah belakang. Itu cuma berdiri loh dia. Iya. Iron Hook, Brody Hunt juga nggak ada. Yep, Om, Dairon. Oke, Dairon masuk terlalu dalam tanpa following up damage dan first crack. Untuk jalan Dairon untuk bisa pulang. Tidak ada Cloud Pathway dan Dairon tenggelam di power para pasukan dari tim RRQ yang harusnya ada dia. Powernya kurang ketika Turtle muncul. Tak ada Dairon. Mereka harus lepaskan, ikhlaskan. Dan setidaknya ada trade yang dilakukan oleh RRQ ya. Mereka dapetin satu buah alter top turret juga. Ini ngebuat nantinya Toy mempunyai space, Om. Oh my god, langsung ada penalty strike dan hilang Idok. Idok kembali lagi menjadi bulan-bulanan warga. Kilasan is big. Tembakan retribution yang on point dari Kairi membuat Susujin dengan Kakashi kali ini harus bertekuk lutut. Iya, unggul level dari Kairi yang ngebuat dirinya walk, tapi hati-hati Sans. Dia bukan coba maju. Itu dia, Feather Strike gertak-gertak sambal yang tidak ada. Dan bahkan Kairi menjadi target utama. Toy mencoba dengan Chrono DS, Synchro Vision, tapi Kairi hilang dari Vision. Satu hit terakhir bukan karena Kairi bahkan ke gerobak yang menyelamatkan sosok jungler dari tim Onyx. Yap, diusir ya Kairi-nya, setidaknya ada objektif lagi yang bisa diambil oleh RRQ. Mereka secure dan udah fun fact nih, 100 juta, wah, 109 juta 97.000 2 minion. minion yang sudah lenyap di Lane of Dawn. Dari Red in season peace, red in peace ya, rest in peace ya. Season 1 terus dari 5 bulan. Iya, 7 tahun tuh. Dan bakal langsung mati mania mantap! Kehilangan Lutfi sebagai badan tapi Kairi tidak terkenal diam. Real World Manipulation mencoba untuk menutup jalan di sana Kairi tapi Susujin masih mau lebih ke Fist Crack from Keyboy! What a play from Keyboy! Fist Crack yang menutup jalan Susujin bahkan tidak ada. Shadow kill di depan sana. Itu dia musuh dari segala assassin. Badang. Bahkan dia nggak perlu ngebuka banyak resource kayak dia buka tonjok satu kali aja efek knockback ini bakal miskalkulasi banget bagi assassin dan dikunci terus-terusan sehingga kali ini Susujin yang harus mendapatkan poin dead pertama dirinya. Onyx semakin jauh lagi meninggalkan bagaimana sekarang goal yang mereka pimpin. Mania mantap. Keyboy menjadi pilihan utama tapi selingkuh mau defensif dengan Toy yang memasak arah Dairon. No following up damage, no real world manipulation, no way. Keyboy tidak boleh dilepaskan begitu saja karena lihat apa yang dimiliki dari tim Onyx itu Keyboy kalau selamat dia bounce back bisa balik walaupun tanpa flicker. Dia punya fist break. Tapi ya ternyata Keyboy yang hilang ini menjadi sebuah angin segar juga untuk RRQ. Di mana turtle-nya juga sudah muncul. Kesempatan mereka untuk bisa mematahkan perfect turtle bagi Onyx terbuka sekarang. Tapi mereka masih punya Lutfi, mereka masih punya distraction. Maka coba ditutup di depan sana. Para pasukan dari tim RRQ terlihat dengan posisinya cukup banyak. Dan Xavero free hit. Kairi dan free hit from Xavero. Wow. Yang bisa terlalu besar. Berhasil mendapatkan steal. Turtle, what the play from Kairi. Again, perfect turtle for Onyx. Berubah segalanya. Dan under kondisi dari RRQ makin tenggelam di Lane of Dawn. Wow, ini akan semakin mendominasi lagi bagaimana Onyx mereka menambahkan kembali keunggulan mereka. Dengan secure ke arah perfect turtle-nya. Bloodwing sekarang sudah diamankan juga oleh Sans. Dan bagaimana tidak damage dari Kairi sulit dibendung. Holy Crystal-nya udah selesai dan item defense magic dari RRQ cuma ada di Dairon saja dengan membeli buah Radiant Armor. Iya, tapi yang harus diingat oleh para pasukan dari tim RRQ, para raja muda mereka harus tahu reset yang cepat.
karena Onyx selalu melakukan hal tersebut, reset yang cepat. Dan ini yang dilakukan oleh RRQ. Kalau tidak, memang ini best of 7. Tapi 4 game itu nggak banyak loh. 4 game itu nggak banyak untuk memperebutkan satu Immortal Trophy MPL Indonesia. 4 game hitungannya berarti scrim satu pertemuan ya? Satu pertemuan, makanya gue bilang nggak banyak. Benar. Alright, dan kali ini RRQ mereka harus mencari lagi bagian momentumnya karena ini Lutfi juga ganggu banget, dia tabrak lagi Dairon-nya. Lutfi memang ditugaskan untuk melakukan zoning out dan lihat Dairon bahkan gak punya power atas Lutfi. Ketika kita tahu Lutfi ini menjadi badan untuk tim Onyx, sebaliknya Dairon menjadi badan untuk tim RRQ, bahkan bisa kita bilang Dairon adalah salah satu power initiate-nya RRQ. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau Dairon-nya nggak bisa make a move. Iya, kayak tadi sebenarnya udah bagus ya, Dairon-nya pas ngeliat Suns-nya berdiri, dia langsung buka Burst Away dan dapat itu menjadi sebuah hal yang mungkin bisa dicoba lagi oleh RRQ. Tapi masalahnya sekarang udah mulai susah nih. Maksimalnya mantap! The Winter Cloud berhasil membuat keyword pertama tapi dengan terus kita berfollow yang kebetulan Kairi langsung fokus ke backline. Tanpa ada follow yang damage dengan damage yang tidak dimiliki dari tim RRQ. Malah mereka yang terkocar kace. Maksimalnya mantap! Lebih target satu-satunya yang bisa mereka makan dengan segala damage yang mereka berikan. Tapi Onyx mereka punya positioning. Satu yang paling penting yang belum terpecahkan oleh RRQ, Kairi tidak bisa terikat. Iya, dan tadi juga Rinse selamat loh, akhirnya gak ada trade point kill kan yang dilakukan sama Onyx-nya. Rinse selamat walaupun kena tetesan Feeder Ice Strike, tapi mungkin Hidoka yang udah mulai bisa ganti lagi gameplaynya karena tadi kita udah ngeliat Iron Hook. Terus juga dengan ada Bloody Hand. Kiboy! Ini shift power, targetnya sangat mahal. Toy langsung tenggelam di lautan dan bahkan dilakukan dari tim Onyx. Berhasil membuat mereka mendapatkan Lord yang pertama. Wah, dan angle tabrakan kembali terjadi. Tabrakan kembali terjadi, tidak ada nafas tambahan. Tapi kalau mereka follow damage yang berbahaya adalah satu. Lordnya akan jadi sia-sia kalau mereka gagal. Ini Suns-nya lihat lagi-lagi ya. Terbang. Gila, Suns is back. Tapi Kiboy, bener-bener ini jackpot banget dia bisa dapetin Toy. Yang dari tadi aman, dia bisa free space untuk farming. Dia belum tumbang sama sekali. Dengan item juga ini akan menuju ke arah sebuah Only Crystal harusnya. Tapi untuk kali ini, Toy yang sudah terkena satu buah backstep yang begitu mengerikan dari Kiboy. Dan landing yang dari Kiboy yang tidak ketahui sama sekali oleh para pasukan dari tim RRQ. Awareness yang miss harus sudah mereka mulai resetan, tapi gila Suns is back. Semenjak adanya Baba Yeba is back. Suns online again. Ngaruh ya, ngaruh. Ngaruh. Karena memang dia korban keusilan kan biasanya. Jadi keluar lagi nih kodam gilanya juga nih. Tapi di bawah, sepertinya terjadi. Oke, langsung ada Flow lihat, ada Flow yang damage. Bahkan lihat Kairi! Outplay! Ter-outplay! 2 point kill! Didapatkan oleh Kairi! What the amazing jungler from Onyx! Berhasil mendapatkan permainan yang sangat luar biasa, split push yang digagalkan. Tapi 2 point kill, taruhannya gak worth it untuk RRQ. Ya sekarang memang levelnya juga jauh banget. Kairi sudah level 15, 1 versus 2, what an outplay. Yang akhirnya membuat RRQ mereka hanya sedikit mendelay waktu saja. Itu dia. Agar Lordnya tidak kembali dikawal oleh Onyx. Tapi dengan zaman pos yang dikeluarkan para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba melakukan defensif. Lutfi menjadi target utama menuju Star Race. Tapi body block dilakukan Lutfi, sudah cukup enough. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx dengan 7.600 gold difference. How come RRQ? Mereka harus farming terlebih dahulu, tapi permasalahan maksimalnya mantap! Zaz tidak berhasil tumbang, dan itu dia Wings by We Save the Day for this time. Meanwhile Kairi harus hanya menemukan dengan 1 poin kill tambahan. Dan antara jalan untuk pulang, mencoba tahu maksimalnya mantap. Ketika minion dan Sosojen, shadow kill, dan Zaz! Gila Zaz! Kembali lagi ke pertempuran dengan final wrestling yang dimiliki, lembaga shutdown. Gila, Sun is back dan Onyx. Ini gila semua kayaknya. Targeting mereka begitu optimal dan apa yang ingin dilakukan oleh RRQ terlihat seperti semuanya sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, terlihat semuanya kayak serba salah. Betul. Dan bahkan lihat fokus ke arah best turret dengan Savero damage yang cukup. Tapi dengan Maximani yang mendengar Lutfi, mereka sadar dengan adanya Sansa juga Savero, mereka tidak akan melepaskan Lutfi. Ini dia, Lutfi, astaga Lutfi untuk RRQ menjadi masalah besar. Benar. Dan juga ini Savero, lambat laun akan menjadi sebuah hal yang akan mengerikan untuk RRQ. Karena tadi splash damage dengan adanya Force of the Queen dan juga Heavy Crossbow. Ini sangat-sangat mampu untuk bisa mengacak-acak lini depan, terutama bahkan yang diharapkan menjadi lini depan adalah Dairon.
Dairan aja kena armor break, dia udah babak belur banget. Udah bonyok. Aslinya. Itu yang sempat saya bilang. Dengan power pick mereka terhadap Dairan. Tapi lihat Dairan terbuka positioningnya. Visionnya cukup jelas. Membuat Dairan akan dilenyapkan dengan sangat instan. Tapi satu hal yang mereka harus pastikan. Di mana Lord kali ini harus mereka dapatkan. Mid lane terbuka dengan sangat bebas. Dan hand came by Samsung Galaxy S25 series. Wah ini tangannya Kairi ya. Harusnya Lihat ya. sebagaimana cepatnya juga dia memberikan basic attack skill demi skillnya. Bahkan sambil geser-geser pet tapi karena aman keadaannya gak ada kontes. Dan karena kali ini Onyx mereka gak akan tinggal diam, mereka tabrak Tapi lagi. lihat Lutfi menjadi badan tepat di blok menuju ke arah satu poin kill yang sangat kali dong. Sama adanya ini setahun tapi Kairi benar-benar kunci ke arah backline. Fokus ke arah base, gak boleh apa-apa terjadi. Dan ini bencana. Para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 2 pemainnya. Dairan dikasih tepat, tapi Sapero masih bisa memberikan damage tambahan. Tapi Sans akan melakukan cover dengan sangat siap. Kiboy, mata dari Kiboy tanpa adanya first break. Tapi mereka masih punya first break. Di depan sana hilang. Instant kill. The monster from Morning. Sapero take the cancel. Oke, tanpa perlu Lord Evolve 14 menit. Setiap game akan menjadi penting dan kita akan menuju ke game yang ketiga di Best of 7 Grand Final. Let's go Jakarta International Velodrome. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Wow, semakin padat mesinnya ya Jakarta International Velodrome untuk mengawal siapakah yang akan bisa mendapatkan trofi terbaru dari FPL Indonesia. Tapi ini ada sedikit berbeda. RRQ udah nambahin CC-nya di awal sehingga Sans sudah ke-trigger. Wings by Wings, Purify dan dia udah harus recall. Dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat RPM tinggi. RRQ anti kendor. Langsung di early game, pressure yang diberikan bahkan dari Sutsujin. Terlalu banyak waktu yang terbuang, jangan sampai terlambat untuk mundur ke arah belakang. Karena bahkan Lutfi, dia melepaskan laningnya untuk membantu. Dan ini agak cukup unik. Kalau kita bisa ingat, beberapa EXP laner yang selalu meninggalkan EXP lane biasanya akan membantu Tifa dan mendapatkan kemenangan. Yep. Walaupun pertukaran dengan EXP atau gold. Wah, ini Onyx juga udah mulai terbawa ya dengan apa yang diberikan oleh RRQ. Mereka coba untuk balikin keadaan, namun sejauh ini masih tenang-tenang dan aman-aman aja. Belum ada first blood juga, tapi Sans. Wow, Sans kali ini Wings by Wings yang dikeluarkan hanya untuk memberikan dirinya mundur, bukan gertak. Bukan gertak ya, ini beda Bukan keadaan gertak. soalnya Beda ya. keadaannya. Benar, karena memang agresif banget ya tentunya. Bagaimana Rins juga sustain banget dengan adanya satu buah pergerakan Brave Smite juga yang dibawakan. Itu pun dari Idok. Idoknya akan jauh lebih aktif dan juga lebih sustain di depan nantinya dengan adanya satu buah firmness juga di sana. Sementara Sans ini diredam. Agresivitasnya udah nggak boleh terlalu terlihat seperti di game 1 dan kedua karena RRQ mereka udah mulai mendapatkan keuntungan demi keuntungan di early game. Sutsujin sudah berada di level 4. Zoning out telah terjadi, Kairi sudah available untuk level 4 kali ini. Tim RRQ memaksa untuk seorang Sans pun karena nampaknya Purify-nya kembali dan flicker. Good play! Terjadi di arah mid lane, gila Sans! Dan bahkan Freddy mesin yang on point membuat Sutsujin harus mundur ke arah belakang. Kiboy tidak mau defensif, tapi Dairan tidak akan melepaskan Kiboy dimanapun dia berada. Sutsujin dengan tank junglernya, dia lebih perkasa. Dia memaksa Kairi untuk mundur dari jungle yang dia miliki. Bahkan Lutfi dengan damage yang diberikan dari Dairan tidak bisa dibendung. Dan damage tambahan dan langsung menambah lane. Lutfi ter-take down. Dan Idok kali ini berkuasa atas jungle yang diberikan dari Simonik. Bahkan Kiboy karena jangan untuk pulang. Karena pergerakan dia keluarkan telah hilang. Dan ini dia RRQ dengan RPM tinggi anti kendor. Intensitas tinggi. Kali ini riset yang dilakukan RRQ cukup cepat. Mereka berubah gameplay yang jauh lebih agresif dan terkalkulasi. Walaupun memang tadi Rins tumbang, tapi itu ngebuat dari Sans tidak bisa membantu ataupun mengganggu lagi ke area turtle yang sedang dikuasai juga oleh Sutsujin. Turtle 1 dapat, purple buff dari Kairi juga tadi barusan hilang. Sehingga pattern yang dimiliki oleh Kairi ini udah lumayan patah. Dan dia gak akan bisa level 15 secepat tadi di game kedua. Ya lihat dari audience prediction bahkan 5-1 berbanding 4-9, ketat sekali. Dan kita juga nanti akan menunggu ke real time win probability. Lutfi akan menjadi target utama. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan adanya tsunami slate. Tapi dengan damage yang diberikan dari Dairan itu udah terlalu sakit dan cukup untuk mereka terkena damage. Oke, tenang lagi, reset lagi. Dan again ya,
RRQ gak boleh seperti game pertama tadi. Mereka punya keunggulan yang cukup banyak. Mereka harus tetap fresh. Toy, di arah bottom lane mencoba mendapatkan Sapphire atau Impuri baik bisa ditembakkan hilang begitu saja. 2 point kill tidak bisa dipenuh oleh para pasukan dari tim RRQ. Terlalu besar dan terlalu ganas. Bahkan Toy yang mendapatkan point kill tersebut membuat dia makin lebih unggul lagi. Tapi Kiboy, this is my boy. Tsunami Slave, tanpa following up damage, tebakan hilang. Instant pick off, 3 poin. Onyx tertinggal dan sang raja mulai bangkit. Itu dia riset yang dilakukan. Ini sangat-sangat efektif juga bagaimana mereka komit. Mereka menjalankan foreman move-nya dengan begitu baik. Siapapun ya bisa ditabrak, even itu adalah boy. Dan bahkan mereka akan menguasai pula ke area dari objektif turtle-nya. RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama tadi. Mereka dapetin early advantage. Mereka convert lagi menjadi snowball yang cukup mengerikan. Yes, mereka udah mulai paham kalau convert dan multiply terhadap gold yang mereka miliki itu sangat penting. Tidak boleh memberikan sedikit nafas untuk tim Onyx. Dan ingat, para pasukan dari tim Onyx, mereka punya satu keahlian yang mungkin hampir jarang dimiliki oleh tim yang di MPL Indonesia. Reset in game. Itu dia. Reset in game, bounce back in game, tebakan Tsunami Slave. Kiboy menjadi pilihan utama, tebakan Regis Sestrom bukan menjadi sebuah jawaban. Tidak sanggup untuk flicker, tidak sanggup untuk keluar dari cengkraman para pasukan tim RRQ. San menjadi target utama, pada saat dikeluarkan. Berbaik gaming, kali ini tidak diberikan oleh seorang San. Dan San mencoba nomor tadi depan sana. Para pasukan dari tim RRQ mereka fokus dengan seorang Lutfi. Tapi dengan adanya Sunfire dan Estrek yang cukup menakutkan, membuat tim RRQ akhirnya mundur. Oke, dan Suzujin hanya berupaya lagi untuk secure ke arah Forest Bank. Oke, tidak bisa dibendung, tapi Red bisa poin dan bahkan apa terlakuan dia malah menenggelamkan Lempe. Sapphire ter-take down, double kill from Toy. 2 rookie monster di gold laner dari RRQ dan Onyx benar-benar saling menunjukkan tariknya masing-masing. Benar, dan RRQ sudah mulai bangkit. Reset mereka sangat-sangat terlihat. Membuat akhirnya Sang Raja Langit harus memutar otak kembali bagaimana menghentikan. Sekarang CC tinggi yang lagi digas terus oleh RRQ dan semuanya. Objektif dari turret, dari turtle, dan bahkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Kairi sekarang sudah habis. Lihat bagaimana perbedaan segi gold yang sangat-sangat terasa terutama di Toy. Asuransi yang sangat-sangat menjanjikan dengan adanya 2 item yang sudah selesai. 2 item gold laner, 1 turret, dan bahkan menuju ke arah perfect turtle. Ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim Onyx sih. Ya, 9-1. Ini dimulai dengan adanya Sun yang kena pressure. Akhirnya dia nggak bisa juga menjadi follow up damage. Tadi Lutfi sebenarnya udah oke karena 2 orang, tapi balik lagi gak ada follow up damage yang cukup karena memang itemnya sedang sangat-sangat tertinggal. Sementara di-convert lagi dengan adanya sebuah keuntungan menuju ke arah di reset. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk turtle-nya, Kiboy. Oke, orang terlebih dahulu kah? Nampaknya tapi Iron mencoba langsung out terhadap seorang Kiboy. Magic Sensor for defensive Prince menjadi target utama. Flicker for defensive dari seorang Kiboy. Membuat para pasukan dari tim RRQ udah pasti akan mendapatkan point kill dari dirinya. Tapi ternyata Kiboy still survive. Oke, dia beli waktu aja loh. Kiboy! Waktu yang terlalu banyak dinilai oleh para pasukan dari Kiboy ke atas Kiboy. Tapi dengan adanya Kiboy yang tidak bisa recall, tandanya jungle dari seorang Kairi itu nggak bisa di-defense. Dan lihat di arah bottom lane, 3 pemain dari tim RRQ standby semua mereka. Iya, dan Kiboy memang hanya mendelay dan banyak banget waktu yang dibuang. Oke, ternyata waktu yang dibuang terlalu banyak. Dan bahkan di arah bottom lane mereka kehilangan 1 buah. Ini turret, walaupun bukan best turret, tapi ini sangat mahal. Yap. Membuat waktu yang mahal, membuat Kiboy tidak pulang, Kairi nggak punya space karena jungle, dan bahkan Purple potensinya hilang. Yap, tapi sepertinya Suzujin tidak akan tinggal diam ya. Dia bakal coba untuk mencari potensi siapapun yang nantinya akan bisa ditabrak. Sementara 7.500 ini, di series ini gap yang terlihat cukup jauh ya di menit ke-7. Yes, dan itu dia para pasukan dari tim RRQ. Mereka punya 7.700 gold, tapi ingat, Onyx pernah membalikan kembali keadaan kondisi-kondisi owning dari lawannya seperti ini. Dan RRQ tidak boleh termakan adrenalin rush. Oke, Jadi 2 kondisi yang harus dilakukan oleh kedua belah tim seperti itu. penting-penting ya. Karena ini bukan cuma sekedar dari strategi, game plan dan gameplay. Tapi mentalitas dan decision. Itu akan menjadi pengaruh yang cukup besar tentunya. Tapi untuk RRQ, Tapi lihat saat di depan sana, Purify Game, Center Defender, Restrek mencoba dihindari dan kill Sans. Dengan Lionel Sans berhasil menggocek 2 damage yang diberikan oleh tim RRQ. Seakan-akan burung dari seorang Sans ini benar-benar jago untuk menggocek. iya Angkara Sans ya, benar-benar Wings by Wings-nya bisa membuat akhirnya dirinya selamat.
atas IMU terhadap Feeder Ice Strike dari Rin. Yes, burung bukan sebarang burung. Bukan ya. Tapi lihat dari bottom lane bakal coba dikejar Kairi. Dengan ada L3 Beast, tapi Dairon. Informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ. Mereka tinggal memilih untuk invite jungle atau menuju ke arah Lord. Karena kalau invite gagal menuju ke arah jungle lagi dari Kairi, Lord akan dimiliki Roni. Oke, tapi untuk 5 detik lagi menuju ke arah Lord, yang pertama akan muncul sambil terlihat bagaimana semua vision coba untuk dikuasai oleh RRQ, terutama untuk Idok. Dan sekarang Idok udah gak segan-segan sih, bahkan siapapun yang ada di depan, even itu Lutfi ataupun Keyboy. Ya karena damage-nya cukup, karena 8.000 gold difference. Mungkin kalau equal dari sisi goldnya itu Idok akan mikir untuk 2 kali sih. Oke, tapi ya harusnya ini akan direlakan dulu oleh Onyx. Kebetulan ini masih Lord yang pertama juga. Walaupun memang kalau ngeliat dari top lane-nya ini udah bottomnya juga, udah terekspos sekali untuk base turret-nya. Akankah Holy Defense ini akan bisa membantu juga nantinya Onyx bisa melakukan defensif ataukah RRQ? Mereka yang udah unggul terlalu jauh ini udah gak bisa lagi untuk ditahan. Oh, Flicker! Oh, bakal langsung ada Tsunami Slam! Sans! Gak bisa melakukan defensif untuk para pasukan dari tim Onyx dan RRQ mendapatkan keunggulan dengan tidaknya Feeder Ice Strike dari Sans. Mereka harus segera menyelesaikan top turret atau Onyx akan bisa membalikkan kembali keadaan. Benar, dan kita melihat potensi maksimal dari bagaimana Kalea di tangan dari Idok yang sangat-sangat aktif. Dan sekarang udah ada bleeding time bahkan. Bukan hanya sangat aktif full, tapi cukup menggetarkan. Tidak takut, tidak peduli dengan adanya Purify sekalipun. Idok, label, standby. Para pasukan dari tim Onyx, Sans sudah kembali lagi hadir ke lane of dance. Pada SM jadi bilang utama, tapi diusir mudah-mudahan ke arah belakang. Dan Idok tidak mau terlalu terburu-buru, bahkan Tyrant. Zoning out yang terjadi, fokus ke arah base, dan Zaman Force akhirnya mendapatkan poin. Turret dan Lutfi, mau tidak mau, cuma bisa menerima damage. Mau tidak mau, Lutfi cuma bisa mengabsorb apa yang mereka miliki. Dan kali ini RRQ mereka juga perlu... Dairon! Dan bahkan, lihat para pasukan dari tim RRQ mempermoralkan tim Onyx. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan poin kill cukup banyak. Best terbuka sangat besar, Kairi tersinggung sendiri. Tsunami Slam akan bisa pesatkan. Ini bencana! Sang Raja kembali bangkit di game yang ketiga. Dan ini dia, the winner. Tangannya! Let's go to the lane of down. Bounce back dari RRQ yang akhirnya juga membuat tamparan buat Onyx. Dan kita akan melihat kerajaan mana yang nantinya akan runtuh terlebih dahulu. Karena riset telah dilakukan dan Keyboy sudah mulai ter-trigger satu buah revitalize-nya. Onyx gak mau lagi nih mereka kalah poke, kalah dari segi bagaimana resource-nya keluar. Dan akhirnya udah mulai ditambahin lagi CC powernya nih. Yes, RPM yang kendor di Onyx di game yang tadi ini langsung mereka perbaiki. Setidaknya walaupun mereka punya satu kesempatan untuk bisa disengage, tapi setidaknya RPM-nya ditentukan dengan hal yang sama. Karena kondisi kali ini, head-to-head antara jungler tank dan juga jungler assassin ini akan cukup berbeda. Kairi akan cukup berat di early game dan bahkan lihat, Kairi bahkan mengeluarkan retribution-nya. Di depan sana satu buah Coach Shadow berhasil di-trip, dan bahkan perpasukan dari tim Onyx gagal mendapatkan first blood, tapi satu poin yang sangat mahal, Flicker terpop-up. Karena memang belum ada level 4 juga ya untuk Kairinya. Sementara untuk Settlement Emblem-nya memang menggunakan Rapture dan Festival of Blood untuk Toy. Mengandalkan sustain-nya, namun jangan lupakan Master Assassin. Ini yang akan membuat dari Savero akan memberikan pressure lebih besar lagi. Agak sedikit berbeda, Sans. Ini dengan Quantum ya, yang biasanya kita ngelihat untuk bagaimana Valentina kan fleksibel banget ya. Tapi lihat di arah top lane, Shadow Kill! Terbagi! Idok yang berhasil menyelamatkan para pasukan dari RRQ dari First Blood. Tapi dibalik itu semua, dengan kondisi turtle yang terbuka, informasi yang mahal adalah Kairi tidak bisa kontes harusnya. Iya, tapi dua resource Flicker tadi udah lumayan ke-trigger juga ya. Kan menjadi informasi yang cukup baik. Tapi lagi-lagi, adanya tank jungler versus assassin ini agak sedikit berat untuk Onyx bisa menguasai objektif Turtle 1. Ya, tapi Daira menunjukkan batang hidung di depan sana mencoba melakukan delay untuk berpasukan dari tim RRQ. Dan Retribution sudah pasti didapatkan oleh Susujin. Di luar Idok, dan di level 4, apakah ada implosion? Dan bahkan di depan sana, tertarik begitu saja. Hammer penating terus block di tangan para pasukan dari tim RRQ. Para pasukan dari tim Onyx, bahkan Riz masih bisa selamat Savero. Damage yang masih belum cukup karena di retail. Staking dari scaling hero-nya masih belum maksimal. Tapi turun ke bawah udah menjadi sebuah keputusan yang tepat untuk Savero. Karena kalau tidak Onyx tadi lulata. Shadow Kill! One last
last hit from Kairi. Berhasil menutup jalan para pasukan dari tim RRQ, tapi Sutsujin mencoba untuk bertahan seorang diri di depan sana dan selamat. Avatar of Guardian mencoba mendapatkan Sutsujin dan ter-take down. Pertukaran yang mahal. Sutsujin ditukar Keyboy, totally worth it untuk Onyx yang sedang under. Dan ini adalah masalah dengan adanya tank jungler ketemu dengan adanya hero-hero yang bisa megangin. Emang selamat dari Lutfi, tapi tidak dengan adanya Keyboy yang langsung juga nge-backup dan akhirnya Onyx menukarkan turtle yang mereka relakan untuk RRQ dengan point kill yang mereka terlihat cukup memaksa. Tapi seenggaknya ini worth untuk mereka. Tapi dengan RRQ yang memiliki keunggulan sangat besar untuk di objektif early bahkan sampai di perfect turtle, Onyx sadar tidak bisa untuk memperebutkan turtle. Yang dia perebutkan adalah point kill. Orangnya terlebih dahulu. Kalau untuk kita anak ranked bilangnya orangnya dulu. Orangin dulu. Alright, tapi ya memang dari segi gold gap-nya juga nggak terpaut jauh ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana combo ini berjalan dengan cukup baik oleh Onyx. Lihat dari win rate mereka juga. Yes. Dengan hero-hero yang mereka bawakan. Sementara sekarang gold lane rame. Implosion! Second Tamer kali ini hanya mendapatkan sosok dari Gatot Kaca bahkan membalikkan kembali keadaan. Dan RRQ tenggelam. Onyx benar-benar membalikan seluruh kesempatan yang dimiliki dari tim RRQ. Keunggulan dengan tidak adanya Implosion dengan Flicker dan Turtle yang kedua mau muncul. Onyx bisa kontes kali ini. Yes, dan juga satu buah Flicker memang Implosion di combo menjadi 2 orang yang terkena, tapi sayangnya nggak ada follow up damage yang cukup tadi. Dan terlalu dalam juga sepertinya dengan di dalam satu buah outer turret. Dan akhirnya ini akan menurunkan kembali bagaimana sih. Oh, tapi Sutsujin hati-hati. Buying time bakal coba dilakukan. Sutsujin udah bisa digendong oleh Lutfi. Tapi Dairon men-zoning out Sans di depan sana. Dengan Sans yang tidak ada Venom Strike. Imitasi dan bahkan dibalikan dan Retribution dari Sutsujin. Berhasil mendapatkan, tapi nampaknya Flicker dari Lutfi berhasil mendapatkan Sutsujin. Following up yang belum ada membuat Sutsujin masih bisa bertahan di depan sana. Lutfi yang akhirnya terperangkap di dalam perangkap sang raja. Kehilangan satu point kill menjadi kerugian si Onyx. Lihat gold yang benar-benar unda-undi kalau kata Budi Mongstar. Membuat RRQ hanya unggul 100 gold. Dan kalau di mata kita para caster 100 gold is nothing sebenarnya. Benar, hampir kayak nggak kelihatan ya bahkan. Dan kali ini RRQ kembali menunjukkan bagaimana mereka bisa mengontrol objektif dengan begitu baik, terutama memaksimalkan adanya tank jungler dengan begitu baik. Dairon yang memang coba untuk langsung menargetkan dirinya menuju ke arah Sans ini tidak akan nyaman Sansnya. Apalagi juga bisa mirror nantinya untuk lane jauhnya. Sementara outer turret top lane berhasil dikantongi pula oleh Toy. Keuntungan berlipat ganda kali ini berhasil untuk diamankan oleh RRQ dan Onyx. Ini lagi dalam keadaan yang cukup sulit karena Lutfi, oke dia mau megang ke arah Sutsujin, tapi follow up damage-nya siapa? Tapi Kairi nggak boleh tumbang. Kalau Kairi tumbang ini nggak menjadi sebuah masalah. PNS dibuka, di depan sana Kairi. Shadow Kill terbagi, dan bahkan outplay hampir. Dia menggagalkan sosok Kairi untuk mengoutplay. Dia adalah raja yang pernah turun ke MDL dan bangkit ke MPL. Dia Dairon. Dairon, wow, satu outplay yang begitu manis. Berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Kairi dan itu adalah poin yang sangat-sangat mahal bermodalkan dengan adanya satu buah heptasis. Cukup untuk bisa memberikan damage untuk Kairi di keadaan 1v1 barusan. Apalagi dia punya Dreadnought. Jadinya dia bisa sedikit menahan apa yang sudah diberikan oleh Kairi itu sendiri. Karena kue Shadow, dan kalau tadi mungkin gak Dreadnought, itu Kairi outplay. Udah pasti FYP 1 minggu, tapi kali ini Dreadnought yang menggagalkan itu semua. Iya, jadi Dreadnought ini sangat-sangat membantu juga untuk bagaimana nantinya Dairon ini bisa melakukan backstep kah? Untuk main front to back, mengincar lini belakang dan itu sangat-sangat worth banget untuk Dairon. Apalagi dengan concussive blast-nya sementara. Dengan keadaan seperti ini, Onyx harusnya akan merelakan kembali turtle yang ketiga. Yes, jangan sampai mereka memakan Implosion! Sidok berhasil memakan Lutfi sebagai badan dan Keyboy. Dia cuma punya Avatar of Guardian untuk defensif, memakan berhasil dan Avatar of Guardian berdefensif betul-betul keluar. Mau tidak mau, Keyboy dengan tidak adanya Lutfi, dia menjadi badan satu-satunya dan Sans. Kali dengan Venom yang dia miliki, cuma bisa melakukan clear minion. Sans is back, tapi Sans 2 game belakangan ter-shutdown gameplaynya. Iya, benar-benar dimatiin ya. Dan lagi-lagi, aduh Venom Strike, Tavero. Wah, langsung heavy crossbow untuk kabur ya, tapi ada celah juga yang coba untuk dimanfaatkan oleh Kairi. Pencurian terhadap orange buff barusan juga memanfaatkan lagi waktu dan ruang agar setidaknya dia bisa mendapatkan farmingan. Karena dari tadi ini invasi-invasi yang dilakukan oleh RRQ sulit banget untuk dibendung. Mau diusir, siapa yang bisa menyumbangkan damage secara cukup untuk bisa numbangin Sutsujin?
lini paling depan. Ya, tapi Sojin belum memiliki power untuk bisa ditumbangkan oleh tim Onyx. Tapi time by time dia harusnya udah sadar kalau tank jungler itu nggak bakal sekuat itu di late game. Tapi di balik semua para pasukan dan tim Onyx, Lupi kembali menjadi target utama. Ingat ada Sky Piston dan Kipai berhasil menangkap Toy dari backline. Mencoba melakukan zoning out. Dua tim yang terjadi. Avatar of Guardian for defensive. Mau nggak mau Kibai harus mundur. Karena damage tidak bisa dibendung. Dan Kiboy harus tertake down. Sky Piston menyala. 3 poin kill di tangan dari Souls of Toy. Menandakan Sky Piston dengan nominal stack yang tinggi. Iya, dan juga tadi sebenarnya emang kena tahunnya ya untuk Toy, tapi nggak ada follow up damage yang nyampe. Tadi IMU dari Suns ini ngopinya ke arah Dead Sonata. Dan itu gak cukup untuk bisa memberikan damage secara maksimal untuk numbangin Karato yang jadi targetnya. Karena dari segi itemization juga kita udah lihat Sky Piercers malah Victor. Bagaimana tidak, ini akan menuju ke arah satu buah Win of Nature. Toy-nya aman banget. Wah, Toy-nya bisa dibilang head to head dengan Kairi dia sangat kuat. Tapi saat ini kesempatan dari tim Onyx gimana caranya mereka untuk punya waktu untuk nge-delay balik lagi. Game pertama RRQ sempat melakukan delay terhadap Toy. Dan kali ini Onyx dengan under position yang mereka miliki, delay satu-satunya jawaban untuk Xavero bisa bersinar. Karena time by time, balik lagi, tank jungler itu bakal fall off. Ya turun ya powernya ya. Tentu, tapi ya turret-turret dari RRQ juga masih berdiri kokoh ya. Belum ada yang hancur sama sekali juga. Onyx, mereka akan mengandalkan nantinya power dari Suns untuk mengopi ke arah satu buah feeder ice track untuk bisa menjaga teritori high ground-nya. Dan setidaknya kali ini Kairi, tapi Conceal, Idok berhasil melihat di mana Kairi berada. Mencoba untuk didapatkan, tidak mau terlalu terburu-buru dan implosion! Idok satu implosion, merubah segalanya. Calculate, sabar. Tapi ternyata feeder ice track langsung menyambut bersama dengan Petrify. Iya, dan Kairi tadi nge-cancel recall-nya ya. Aku pikir dia tetap coba untuk recall aja, tapi ternyata dia mencoba untuk peruntungan. Mendapatkan setidaknya oleh-oleh kah poin kill, tapi ternyata perbedaan atribut yang terlalu jauh dan hadirnya pemain-pemain dari RRQ dengan rotasi cepat, akhirnya Kairi pun hilang. Nice try Kairi. Dia berat banget untuk bisa melakukan split push. Karena lihat dengan Conceal Gaming dan alur sungai yang menuju ke arah bottom lane itu merubah segalanya. Dan lihat, base turret, holy defense dari top lane sudah hilang. Di mid lane pun juga sama, tapi target mereka ternyata di arah bottom lane. Karena dengan tidak adanya Luffy, tidak ada yang bisa digendong oleh para pasukan dari tim Onyx. Tidak ada damage tambahan. Xavero, clear minion, menuju ke arah bottom lane. Tapi lihat Sony ngatur Kiboy! Terbakar di arah bottom lane. Kembali lagi Sky Piston yang lebih dari Toy. Berubah segalanya, 7.800 gold difference. Wah ini terlalu jauh sih, dan kali ini ada Conceal kembali dipertunjukkan oleh RRQ. Oke, Ludwig Flicker mencoba untuk mengkira siapapun di depan sana. Zoning out mulai terjadi, tapi nampaknya dengan para pasukan dari tim Onyx yang tidak bisa melakukan falling up damage. Ini tidak ada Toy yang bisa ditumbangkan, tidak mau terlalu terburu-buru dan Kairi. Satu poin kill yang sangat mahal, shutdown pun terjadi. Dengan sangat mahal, mereka mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Tapi nampaknya Dairen mendeteksi di mana keberadaan dari Ludwig. Dairen tidak mau terlalu terburu-buru. Satu kelas Shadow udah mulai menyangkut. Tapi dengan ada Shadow kill yang terbagi dengan ada dari Kairi masih menyangkut. Kuat Shadow terakhir membuat Dairen ter-take down di dalam outer turret. Walaupun tadi udah sempat pindah target ke arah Little Wonder, ternyata itu dia Kuat Shadow yang nyangkut menuju ke arah Dairen. Satu Avatar Guardian, Sojin, Sekletul Mountain. Hati-hati Sojin. Kali ini berhasil selamat. Kairi terkena outplay dengan ada kombinasi Riz dan juga Sojin. Miscalculate. Kairi ini benar-benar harus calm down. Karena kalau bisa gue lihat, Riz yang mungkin tidak calm down di game 1. Dia malah berbalik sekarang. 2 game terakhir dia benar-benar calm down banget. Wah tapi lihat calm down yang di festival luar biasa. Antusiasme yang begitu ramainya. Halo festival, mana tepuk tangannya festival? Gila lautan manusia itu dia. Tepuk tangan festival, satu tepuk tangan aja menggetarkan Rawamangun. Rawamangun ya. Alright, tapi dengan momen-momen tadi ya, Flicker yang coba untuk dikeluarkan oleh Lutfi mengunci ke arah Toy. Akhirnya ada upaya yang berhasil dilakukan oleh Onyx untuk bisa mempersempit ketertinggalan mereka. Betul banget. Itu tadi benar-benar Flicker yang berani banget dan untungnya dapat Toy. Dan mahal banget. Iya, dan dapat kill. Itu benar-benar tugas Kairi yang nyambut ya. Dan ya, RRQ mereka juga implosion! Tapi Purify berhasil didapatkan karena target utama mereka karena Lutfi. Kembali lagi dengan tidak adanya Lutfi, tidak ada yang bisa digendong. Itu yang menjadi sebuah poin mahal untuk RRQ.
Sedangkan kalau ada Lutfi, semua tim RRQ bahkan Suzuki sekalipun yang keras, Konsil? itu akan sebuah masalah. Rinse, flicker for defensive dengan Wish by Wings. Yang satu bakal Shadow mundur ke arah belakang, Kairi mencoba untuk balik kembali, tapi dengan tidak adanya Keyboy, mereka Avatar Guardian for defensive berhasil menghindari perangkap dari RRQ. Oke, dan sepertinya B-Boy masih bisa mundur dan Sans, dia AMI terhadap Fredrin. Sehingga tidak ada follow up damage yang bisa disumbangkan lagi untuk mengusir pemain-pemain dari RRQ. Sementara memang dari Onyx mengetahui ya, mereka kurang jumlah. Mereka nggak akan paksa dari Lordnya cari angle yang lain di mana Kairi mendorong satu wave di area tengah. Tapi sadar gak sih, yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx adalah mendelay. Mendelay agar Lutfi kembali lagi datang ke lane of down. Oke. Walaupun mereka terlambat untuk set up Breaker Turtle, tapi waktu yang mahal sampai Lutfi bisa datang lagi ke lane of down, itu udah enough. Enough ya, udah cukup ya. Alright, tapi untuk kali ini upaya untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari Onyx oleh RRQ. Tinggal gimana caranya mereka memberikan eksekusinya lagi. Onyx juga lagi kelimpungan, bagaimana mereka melakukan targeting. Siapa yang harus di-lock dulu, Toy-nya kah? Atau Rince-nya sebagai sumber damage dealer terbesar dari RRQ untuk saat ini. Karena tadi upaya ke Rince oke berhasil, tapi Rince-nya jadi bebas banget. Ya, dan Rince kali ini harus di-copy sama Sans, atau bahkan Sans melakukan copy terhadap Idok. Itu dia butuh badan. Ingat, kalau Sans ngebuka badannya, tandanya magical damage dari tim Onyx udah gak ada lagi. Sedangkan continuous damage yang mereka miliki antara Sans atau Savero. Kairi, selama gak ada Quest Shadow, selama gak ada Shadow Kill, Kairi gak bisa berbuat banyak. Iya, sangat-sangat ya tertahan dari segi power hero-nya juga. Tapi memang Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu nih. Jalanin wave tengah agar ada trillion push yang akan bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Tinggal gimana caranya Onyx mereka akan dipertanyakan defense manuvernya. Body block telah dikeluarkan oleh Suzuki. Di arah bottom lane mereka sudah membuka satu buah turret. Dan bahkan di tengah base turret menuju ke arah top lane. Sans masih punya implosion. Target para pasukan dari tim Onyx, mereka udah mulai harus satu target. Karena kalau tidak, tim RRQ sudah bisa mendapatkan best turret dengan ompong, dan itu dia ompong melompong. Oh iya, walaupun memang ompong melompong tapi Onyx masih punya kesempatan untuk memperpanjang bagaimana game ini berlangsung. RRQ, mereka cukup berkuas dan bermain disiplin dengan hancurnya 3 base turret dan Lutfi, flicker, menuju ke arah Riz, mencoba digendong, tanpa ada following TMS, dan bahkan implosion dari Sans menuju ke arah Sosoje. Avatar Guardian for nothing, membalikan kembali keadaan, gimana jalan untuk pulang. Dua tim yang berbeda, Daira melakukan buying time, nampaknya Daira tumbang. Savero still survive, bersama dengan Lutfi. Kali ini yang ditumbangkan Keyboy di depan sana, tidak ada badan. Onyx tidak punya badan, Onyx punya Sans, Savero dan Kairi. Mampukah mereka bertahan? Oh, mereka mau paksakah? Dengan 4 pemain mereka unggul jumlah dan kali ini mereka bakal mengawal Lordnya juga minionnya. Oke, minion yang mencoba untuk mulai masuk menuju ke base turret, kamu lihat apa terjadi di implosion! Target utama mereka Savero dan tertakedown. Gak ada magical damage kalau Sans juga tumbang karena sosok dari fisiknya sudah hilang. Dan ini Pacara, dua sama di depan mata untuk para pasukan dari tim RRQ. Kalau monster takedown dan tim RRQ bangkit dari kekalahan 2-0. Tidak butuh Lord dan RRQ. Bisa bangkit atau RRQ mendapatkan match point pertama. So, Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wah, semakin malam semakin ramai tentunya bagaimana keramaian yang ada di sini. Karena ini semakin panas juga. Wah, bukan panas lagi sih, panas banget. Haredang. Haredang, Haredang, apa haredang tenan ya? Haredang pisan. Haredang pisan, sorry. Nah, kalau lihat ini dia ternyata gak selalu melulu ya, Bang. Dia ini di jungle atau bahkan di roam ini kembali lagi dengan EXP lane dengan fleksibilitas dari role-nya juga yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Munculnya Link, tentunya dengan adanya Fatal, Season Hunter, membawa ke arah Warcry juga dengan emblem Assassin. Akan semakin mempertambah lagi bagaimana targeting ke arah belakang. Karena dari tadi, kalau kita ngeliat di game sebelumnya, Onyx ini kesulitan untuk bisa mengunci keberadaan dari Toy dan juga Rit. Tapi tadi sempat dipikirkan dengan adanya Eve berat untuk hero-hero jalan kaki apalagi Baxia. Jadi mau nggak mau mereka reset, mereka switch Kairi dengan Link yang dia nggak harus jalan kaki dan bisa langsung ke black line dari tim RRQ. Ya, dia parkour soalnya nggak jalan kaki ya. Iya. Dia lompat dari tembok ke temboknya juga dan ya itu sebuah twist draft lagi yang ditunjukkan juga oleh Onyx bagaimana akhirnya munculnya sosok assassin untuk bisa mengincar lini belakang. Oke. Sementara Idok kembali dengan hero inisiasi dan itu adalah powernya dia juga dan terlihat kalau kita udah ngeliat dari sebelum-sebelumnya Idok
dengan kaliannya online banget. Bahkan di game sebelumnya itu udah benar-benar menjadi salah satu faktor kemenangan untuk mereka. Satu hal yang cukup menyeramkan dari tim Onyx dan harus diatasi oleh RRQ adalah Xavero dengan Haritnya. Jujur, Xavero dengan Haritnya, ini mengerikan banget sih kalau menurut gua. Iya, iya. Cepet banget ya dia movementnya juga, cooldownnya juga. Dan Turtle yang pertama sekarang sudah mau ditetap dan Keyboy akan mencari informasi terlebih dahulu. Oke, informasi telah didapatkan di mana zoning out Keyboy adalah sebuah jawaban dari Tyrant. Tapi dengan retribusi yang didapatkan, Keyboy masih punya flicker for defensive. Tapi kali ini permasukan dari tim RRQ. Mereka sepertinya miss satu calculate dan itu dia. No purple buff untuk Joy. Ya, memang yang diupayakan oleh Onyx adalah mereka coba untuk cari trade ajang. Mereka nggak mau kontes karena dari Turtle-nya secure ke purple milik dari Sutsujin. Gak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ kecuali ya coba ke arah jungle-jungle-nya dan sepertinya gak ketahuan, gak kedeteksi lagi ada 2 orang di sana. Oke, tapi lihat di depan sana, E-Boy tidak memiliki flicker, Tsunami Slam dikeluarkan tanpa adanya implosion covering up. Di World Manipulation Sas menjadi target utama dengan tidak adanya flicker. Satu yang terakhir tapi sayang sekali Riz memaksa mendapatkan poin kill tersebut. Dengan Xavero menuju ke arah mid lane. Ini akan menjadi sebuah pertempuran sangat luar biasa. Dengan damage yang cukup hidup akan ditumpahkan. Tapi nampaknya di depan sana flicker save the day untuk Idong. Almost is never enough. Wah, dan itu dia sebuah backupan yang cepat dilakukan oleh RRQ. Gak segan-segan mengetahui Keyboy-nya ini gak punya item defense yang mumpuni. Gak ada flicker juga untuk kabur. Dan ditarik sudah dengan ada Tsunami Slam. Dan yang berbeda adalah Toy-nya ikut join. Beda dibanding di game sebelumnya, Xavero yang turun sendiri. Toy-nya akhirnya bisa dapetin 2 poin kill tabungan. Early game untuk Granger dengan persyaratan dia harus snowball. Ini bakal mengerikan buat RRQ. Tapi Gyron flicker for defensive. Mau tidak mau harus dikeluarkan. Karena 3 orang yang komit karena masuk tim. Ini bakal coba untuk mendapatkan Dairon. Dan ingat Dairon, satu power yang harus ditutup sama Lutfi. Jadi kalau Dairon zoning out Onyx, Lutfi juga harus zoning out RRQ. Yap, Itu wajib. Harus ya, mirroring aja. Tapi kalau ngeliat dari Sunsnya juga ini yang emang struggle banget ya. Purify, dia gak bisa lari dari Sutsujin. Kalau dia flicker, dia gak bisa menghindari idoknya. Sehingga akhirnya tadi Sutsujin yang memang targeting ke arah Suns begitu optimal juga. Tinggal gimana caranya RRQ mereka jangan sampai ngebawa ini ke arah terlalu late game. Karena Link dapetin power spike, Link bisa mainin lane. Bisa mainin semuanya. Itu Gak dia. ada yang bisa nutup jalan Link untuk kali ini. Melihat menuju ke arah Turtle, poin utama mereka dari tim Onyx adalah membuka vision terlebih dahulu. Sedangkan dari tim RRQ, mereka sudah standby dengan 5 pemain mereka menuju ke arah pit Turtle. Yang sangat penting untuk permasukan dari tim RRQ. Idok menunjukkan batang hidungnya, menandakan inisiasi power akan kuat. Dan akhirnya Onyx, daripada untuk mendelay, memaksakan keadaan ada baiknya disengage. Satu jawaban paling tepat. Itu dia ya, memilih untuk disengage karena kebetulan juga Kairinya memang sedang menjalankan satu wave di arah topnya. Mendorong lagi, mencari farmingan di tempat yang sangat-sangat memungkinkan juga. Dan Idok, screening dari Idok ini sangat-sangat mengganggu. Pemain-pemain dari Onyx, dia nggak bisa akhirnya menguasai area river. Oke, menit 5. Ini harusnya Kairi udah punya laning untuk bisa split push. Dan kalau misalnya RRQ mau coba ngutus Sutsujin untuk head to head dengan Kairi, pastikan ada cover atau enggak. Sama sekali dia dengan Winter. Tapi lihat di arah top lane, dengan damage tambahan Lutfi hampir ter-takedown. Dengan Revitalize terbuat up, membuat lawan pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan daya badan. Keyboy harus punya badan satu dan bahkan ini dia Tsunami Slam! Tanpa following up damage, tapi Real Manipulation tiba-tiba muncul. Xavero di depan sana belum terperangkap. Sementara masukan dari tim Onyx, ada 2 tim yang berbelah 2. Idok tumbang, tapi Xavero terperangkap dan bahkan one last hit! Xavero almost is never enough. Hampir bertahan tapi nampaknya gagal. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka tetap hilang. Godlaner mereka adalah Sutsujin menutup tim fight dengan 1 buah point kill. Eksekutor Sutsujin dengan begitu baik. Walaupun memang pertukaran terjadi antara kedua belah romer. Tapi akhirnya keuntungan bisa dikantongi oleh RRQ dengan banyaknya point kill yang mereka ciptakan. Lagi-lagi 3000 gold difference. Iya, ini terlalu jauh sih dan dominasi kembali ditunjukkan. Karena RRQ akan menuju ke arah match point di depan mata untuk mereka. Tapi balik lagi di game ini, jangan lagi sampai dibawa ke arah mid to the lane. Karena lihat Kairinya ini udah mulai mainin lane-lane yang berjauhan juga. Lane bawah udah mulai dimainin, terutama kalau ngeliat dari levelnya juga Kairi masih coba untuk mengejar. Gap 2 level ini akan menjadi sebuah keuntungan sangat-sangat besar untuk Sutsujin. Alright, di depan sana Tsunami Slam! Out of nowhere tiba-tiba membuat para pasukan dari tim Onyx terkena sedut. Dan pakai para pasukan dari tim RRQ. Dengan serangan kejut mereka berhasil mendapatkan 3 point kill yang kehilangan dari God Laner-nya.
bahkan membalikan keadaan. Serangan kejut, terkejut-kejut. Dia mau ngagetin, dia yang kaget. Iya. Langsung keangkat Tsunami Slam dengan follow up ternyata yang cukup juga. Hero-hero kayak Ludwig, Keyboy, ini sangat-sangat bisa di-poke dan juga dipegangin sama Rins. Efek slow-nya, apalagi kalau ada di ujung dari root manipulation itu juga ada efek mobilize. Dan akhirnya perfect turtle bisa diamankan oleh RRQ. My God, perfect turtle ini bahaya banget sih. Ah, Dari para pasukan dari tim RRQ mereka sudah mengungguli 5.500 gold difference. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka cuma bisa melawan defense. Untungnya dengan ada Parsha, High Ground akan cukup lebih kuat. Oke, diusir mundur kali ini Toei-nya juga. Tapi ya balik lagi, RRQ mereka harus kembali bagaimana men-set up keuntungan yang sudah mereka dapatkan ini di-convert menjadi sebuah kemenangan. Oh, Oh, Implosion! no! Kali ini Barca ditutup dan Keyboy! This is your boy, Keyboy! Again, Implosion kalkulat dari Keyboy berhasil menutup sosok dari RRQ dengan agresivitas yang mereka miliki. Oke, ini dia Keyboy mulai bangkit dengan This is your boy. Yes, dan itu adalah reactive movement juga dari Keyboy ya. Di saat ada ancang-ancang dari Idok dan langsung Implosion yang dibuka. Tapi masalahnya, tadi juga untuk purple buff dari Kairi itu keambil sama Farsa oleh Suns. Jadi agak sedikit berkurang tempo dari Kairinya juga. Walaupun memang udah jadi 2 modal item critical ya untuk ada Berserker Fury. Tapi daripada diambil sama orang, Iya benar, daripada masuk suci terutama ya. gimana menurut tahu? Menurut aku ya mendingan. Oh, Mona! Lemon, MPLID Extremer, Lemon kali ini menonton langsung RRQ di Grand Final bersama dengan Onyx, 2 raja dengan 1 champion Immortal Trophy. Tapi lihat di depan sana, Tsunami Slam di following up dengan ada sosok Toy cukup begitu saja tanpa ada embel-embel teamfight tambahan. Para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk memberikan harta tonton tapi Sapphero bersama dengan Link dapat double tembakan Morify tidak bisa menghentikan Kairi. Shutdown pun terjadi, susul di depan sana tidak bisa mendapatkan Sapphero dan Kairi. Kairi Link memang sedikit different, membuat Kairi mencoba untuk bertahan seorang diri dan membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil pulang tanpa kehilangan Kairi. Ya itu shutdown Toy juga sih yang mahal banget targetingnya dari Kairi yang akhirnya juga mengacak-acak backline dari RRQ. Dan dengan modal-modal item juga yang tadi sudah terlihat ya, ini udah terlihat cukup untuk Kairi bisa dapetin Toy terutama yang nggak punya item defense sejauh ini. Sementara Lutfi akan mencari lagi siapapun yang bisa coba untuk ditabrak, tapi hati-hati. Kalau ada Idok, Lutfi yang bisa kemakan. Oke, Lutfi yang bisa terkena Tsunami Slam ya. Iya. Tapi Sosuji mendapatkan informasi di mana Lutfi berada. Target utama mereka menuju ke arah salah satu Keyboy. Implosion telah dikeluarkan. Padahal S-Rank bakal di-following up damage. Tapi ternyata damage-nya belum cukup. Bahkan 2 player para pasukan dari tim Onyx mereka yang tumbang. Mereka harus menuju ke arah belakang Kairi. Kairi, one last chance. Still, apakah mereka akan melakukan do or nothing? Enggak ya. I think no. Iya, tidak sepertinya nggak mau terlalu mengambil resiko. Dan akhirnya direlakan saja Lord yang blocking hands juga kebetulan. Dan terlihat bagaimana kalian ada implosion, tapi semuanya terkalkulasi damage-nya karena ada heal dari Idok. Tipis tapi ngeselin. Yes. Tapi Kairi yang membayang time banget Onyx untuk bisa bertahan dan nafasnya cukup banyak. Jujur, kalau Kairi bukan dengan Link-nya, mungkin ini akan ada inner turret saja. Yang tersisa satu di tengah ini udah gak ada menurut gua. Sisa base, bahkan gak ada holy defense. Kalau bukan Link Kairi. Jadi Link-nya lagi gawe banget loh. Link-nya bener-bener ngasih baik time. Tapi karena tahu Keyboy bisa make a moment, ada baiknya dibonyokin untuk para pasukan dari tim RRQ 7.500 gold difference loh. Iya ini terlalu jauh sih. 7.500 segi atribut item damage juga akan sangat-sangat berbeda. Dan kali ini Onyx mereka harus mengantisipasi bagaimana hadirnya Lord yang sudah mulai masuk ke dalam base top turret. Kairi show di arah bottom lane, dia harus pulang ke arah belakang. Implosion! Keyboy! Covering yang sangat bagus tapi Tsunami Slam sudah keluar terlebih dahulu. Damage-nya terlalu besar membuat Lutfi harus ter-take down tapi Sapphero dive into deep. Damage-nya terlalu besar. Sapphero gak bisa lebih masuk lebih dalam lagi karena berbahaya Tadris. Albus terlalu dan Link Kairi berhasil mendapatkan shutdown. Jadi ya terkena poke damage dari Sapphero dan dieksekusi dengan begitu manis oleh Kairi. Dan kali ini Onyx mereka mempertahankan 3 base turret mereka dengan cukup baik. Sapphero mencoba untuk berdasar ke depan sana. Tapi nampaknya Sosujin coming dengan bersama Toy. Damage mereka cukup tapi Suns melakukan rotasi. Mencoba untuk menutup ke arah mid lane. Tapi tampaknya bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka di mana? 1 buah point kill terhadap Tyron. Tidak berhasil mereka dapatkan. Mission impossible cancel. Oke, tapi
base turret top lane yang hancur juga pada akhirnya. Menjadi sebuah besting yang bisa didapatkan oleh RRQ juga. Karena kan terlihat dari replaynya nih, kalau kita intip. Mencoba untuk masuk, bermula dari Idok yang langsung di-react dengan satu buah Sacred Hammer juga. Statusnya aman di belakang, gak buru-buru juga ke-trigger dari sebuah Purify-nya. Tapi Lutfi yang ketarik dia ya ke area luar, sampai akhirnya dia harus nahan damage yang begitu banyak. Satu buah Synchrovision dari Xavero dieksekusi oleh Kairi dan akhirnya bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan. Kiboy bener-bener membuat Idok 2 kali tenggelam di dalam Implosion. Ini mungkin udah mulai harus dikalkulit oleh Idok dengan 7.000 gold difference menuju ke mid to the late game. Makin late game itu makin tidak terlalu berasa untuk Kairi. Siapapun lawannya tanpa Win of Nature atau Winter Crown, Kairi bisa makan hal tersebut. Yep. Oke, Win of Nature ya untuk toy-nya juga. Item terakhir bisa menuju ke Rasi Halberd ataupun Noble of Despair kalau salah. Tapi untuk kali ini Purple Buff sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Yes, targeting utama mereka gimana membuat terpasukan dari tim Onyx. Mereka terkena retributionnya gagal. Dapatkan daerah merasa mendapatkan Keyboy. No flicker for this time. Keyboy ter-takedown. Sama follownya TMS. Farsia mencoba untuk melakukan covering up. Tapi Xavero yang hanya bisa selamat dari 2 korban jiwa yang didapatkan oleh tim RRQ. Lord muncul. Tidak ada Lutfi, tidak ada Keyboy, Nova dan kayaknya untuk mendapatkan steal mereka harus urungkan. Iya, kecuali mungkin ini Lord Evolve ya. Itu bakal ada paksaan buat kontes harusnya, cuman kali ini selagi masih adanya yang bisa menjaga teritori high ground seperti adanya Farsa, ini bakal coba untuk dilepasin dulu sama Onyx. Kebetulan juga ini masih Lord in hand yang pertama. Jadi setup defense yang harus akan dimaksimalkan selagi Suns-nya aman. Harusnya defensif high ground mereka masih bisa dijaga. Dan itu pun terbukti, lihat. Dengan adanya keunggulan mereka gold 8.500, mereka bahkan cuma dapetin 1 buah base turret dari top lane. Ya. Yang harusnya nabrak sekali, mereka punya power yang banyak. Dan bahkan lihat penonton yang luar biasa banyak di festival. Bahkan kita lihat ada Pariki yang mungkin jarang banget kita lihat datang untuk nonton RRQ ya. Udah lama ya. Hadir langsung. Oke. Kita tunggu dari Onyx-nya nih, disorot juga nih ya. CEO-nya Onyx kan. Go Justin di mana Iya, ya? Go Justin di mana nih Go Justin? Alright, tapi untuk sekarang, 3 lane push. Oh, Real world manipulation, no way! Ilasa takedown di saat adanya Farsia. Kali ini menjadi satu target utama mereka. Fokus ke habis nggak mau terjadi. Dan Xavero nggak bisa berdasar karena Susuti terlalu besar yang bisa diberikan. Looking for wipeout. Kairi no one last man standing. Tapi nampaknya baik dan tidak bisa dilakukan. Dan wipeout. Ini bencana. Match point untuk RRQ. Raja dari segala... Sang Raja Langit akan bangkit dan menuju ke game yang ke-7. Ataukah Raja dari segala Raja bangkit dari kuburnya. So Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Wow. Tidak kendor sama sekali dan ini semakin deg-degan karena kita lihat bagaimana Daira harus mundur dan permainan yang cukup berbeda kali ini. Karena kalau kita ngelihat di game-game sebelumnya di mana Onyx yang struggle, mereka kalah untuk mid lane duonya. Dan sekarang Keyboy jauh bermain agresif bersama dengan ada Suns yang mau coba untuk di-enable Flicker. Oh my god, Flicker for defensive Keyboy. Pattern yang sama di beberapa game terakhir. Ya. Flicker Keyboy early, trigger membuat Onyx gak punya daya juang untuk turtle. Ya, itu dia. Tapi masalahnya tentunya dari Onyx juga mereka nggak mau kalah lagi untuk segi head to headnya. Clear cepat mungkin ada jawaban, tapi kita tahu bagaimana Baxia ini jadi perkara dari tadi. Ya, rotasinya cepet banget, Susujin. Tadi dia cuma glinding, Ya. flicker ke trigger, Bener mahal. banget. Tapi satu hal yang gue suka dari Kairi adalah dia tahu Alpha Jungle ini bisa nutup early pressure dari Susujin. Gak masalah sekuat apapun Baxia tersebut bisa ditutup. Tapi nampaknya untuk Xavero itu belum tentu bisa bertahan. Dengan adanya vision yang cukup jelas tuh pemain dari tim RRQ dapat sebelum akan coba dimakan oleh tim Onyx. Kairi standby, damage masih belum cukup. Karena Xavero udah terkena damage dengan sangat banyak. Poking yang tidak ada partnernya. Alright, hanya mengusir mundur saja ya, biar Xavero-nya juga nggak menerima gangguan yang terlalu banyak. Tapi ini adalah angin segar sekali untuk RRQ. Early game bisa mereka tahan dengan adanya, kita tahu bagaimana potensi clear antara Chow dan juga Farsa. Ini cepat banget, rotasi juga bisa cepat banget. Tapi semenjak flicker pertama tadi ke trigger, itu ketutup rotasinya. Itu yang paling mahal dan Keyboy di sini nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Jangan lupakan memang Valentina punya burst damage ya di arah mid game.
Tapi early, lihat bakal coba dipaksa Sans. Masih berada di level 3. Dan itu dia, Angkara Sans, Lionel Sans. Oke, men-trigger juga dari Wings by Wings, tapi dia belum punya Emir Effect, tapi Keyboy. Oke, nampaknya Flicker Stone dikeluarkan, Alex find the blow. Berarti karena Lutfi berhasil menangkap Tyrant, tapi tidak cukup untuk range melakukan covering up terhadap Lutfi. Membuat Lutfi harus turun dari gendongannya. Sans berada di level 4, target utamanya bakal coba ditumbang. One last hit, Sans hampir ter-take down, tapi the power of Retribution akan coba didapatkan. Son Sonje dan Implosion out of nowhere menutup Kairi di backline sana. Gak ada bisa melakukan cover, Sans harus pulang. Dan bahkan Tyrant kali ini men-zoning out Lutfi. Gak ada yang bisa melakukan covering up terhadap Kairi. Oh, RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah ganda. Turtle didapatkan, sang jangla dari Onyx berhasil untuk ditumbangkan juga. Sebuah hal yang begitu baik untuk mereka untuk mendekati lagi gelar juara di season ini. Karena kalau melihat dari Onyx mereka udah lumayan kepotong apa yang ingin mereka lakukan. Terutama rotasi cepat yang diharapkan dari duo mid lane-nya. Ini lagi-lagi terlihat terdisable. Disable banget. Dan bahkan kalau melihat karena Xavero di arah bottom lane, dia satu harapan untuk Onyx bisa bermain di arah mid to the late game. Tapi jangan lupakan, dengan adanya 1-1, beberapa kali kita melihat 1-1 di MPL Indonesia bisa selesai dengan sangat cepat dengan burst-burst power yang dimiliki dari musuhnya. Oke, tapi untuk sekarang juga kita akan lihat bagaimana sebenarnya hanya ada Farsa dan juga Chow ya yang paling banyak memang sering digunakan sama Onyx. Beda sama RRQ juga, mereka punya Toy, tabrakan. Xavero bakal coba dipukul mundur ke arah belakang, Middle of Flower trigger, sabar banget. Xavero tidak mau terlalu terburu-buru, tapi kalau ngomongin Carol laning, kita melihat 3 laning yang tidak terlalu baik dari tim Onyx. Full pressure di 3 laning yang berbeda, Wul. Alright. Penguasaan dari segi vision dan rotasi juga sekarang lagi dikuasai oleh RRQ. Modal Hunter Strike untuk Toy. Ini udah enak banget untuk bisa join the fight nantinya 1 lawan 2 level 6 sekarang. Oh, di poking Keyboy-nya supaya trigger flicker yang dikeluarkan, tapi Sosujin menuju ke arah belakang. Flanking Gaming Idok di sana, pada esek dikeluarkan, menuju ke arah Xavero, tidak bisa ditumbangkan. Nampaknya Xavero ter-takedown. Meanwhile Raze bakal coba dimakan oleh seorang Kairi, pertukaran yang cukup adil. Tapi nampaknya Keyboy tidak bisa meninggalkan Sosujin seorang diri. Dan 12 Dragon yang on point membuat Sosujin ter-takedown. Following up damage kali ini dan cover terhadap para pasukan dari tim Onyx. Xavero lebih tepatnya membawa Onyx mendapatkan keuntungan. Ya, sandwich yang ingin dilakukan memang Xavero-nya tumbang terkena dengan feeder ice strike. Tapi ternyata Onyx mencari angle yang lain yaitu mengejar ke arah range-nya. Membuat dari Sujin juga gak selamat dan Turtle yang kedua sudah bisa didapatkan oleh Onyx dan ini akan mengejar lagi tertinggalan tapi Tampakkan implosion telah dikeluarkan, satu harta tatanan zona tengah berhasil dan my god, Xavero still survive in the jungle. Duel Dragon berhasil menyelamatkan Riz, tapi nampaknya Duel Dragon dari Riz mengoplay Keyboy, membuat dirinya selamat. Para pasukan dari tim Onyx, tiltingkan dari Keyboy, gak boleh masuk lebih dalam dan Keyboy, what happened? What are you doing Keyboy? Nafsu membunuhmu memang hampir selamat tapi the outplay dari Rin mengcopy ke arah The Way of the Dragon. Bukan cuma sekedar membuat dirinya selamat tapi bawa pulang Keyboy sebagai poin eliminasi. Dan bahkan Keyboy harus tenang, dia nggak boleh nge-chill, dia nggak boleh bermain terburu-buru. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, anchor dari permainan Onyx ini ada di Keyboy. Benar, itu dia. Terlalu membara sepertinya. Kita tahu bagaimana ini hype yang dirasakan sangat-sangat tinggi juga. Terutama mengingat ini adalah match point untuk RRQ. Tapi kalau kayak gitu itu bakal berbahaya. Ya selama Skypisternya belum terlalu maksimal, Keyboy dan juga Kairi masih selamat. Tapi ini dia game fake. Sepanjang karir Keyboy di Pro Scene, coba menjadi most pick hero Keyboy. Dengan total 51 kali pick. Dengan win rate yang tinggi, tapi siapa yang tidak tahu Keyboy? Tapi Idok di depan sana, di proses dikeluarkan sekarang Lutfi. Target damage tambah, tapi Fenrir gagal untuk mendapatkan covering up. Dengan adanya Skypiece membuat pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Lutfi. Gak ada badan lagi untuk kesekian kalinya. Dengan turret inner di arah bottom lane, membuat tim RRQ mendapatkan 2.800 gold difference. Tapi Keyboy udah sadar, Xavero harus di cover. Satu asuransi late game, bukan hanya di Sans tapi di Xavero. tuh momentum ya, terutama yang harus memang dicari juga sama Onyx bagaimana adanya peak of power nantinya dengan Way of the Dragon. Rough box yang dibuka tapi Keyboy Masih coba untuk bertahan, tidak memiliki blinker dan bahkan Verify dari Riz yang
merubah segalanya. Tidak menuju ke arah Turtle, target utama mereka menuju ke arah Sans. PDS yang telah dikeluarkan, Luffy mencoba untuk mengendong Sun Sujin. Tapi kalau itu terjadi, itu menandakan Luffy masuk ke dalam kuburannya sendiri. Alright, dan kali ini pressure tidak henti. Terus-terusan bisa dilakukan oleh RRQ. Bahkan trigger dari Purify-nya Sans juga nggak butuh sisi besar. Tadi ditetes Spirit Ice Strike aja, itu Purify-nya udah kena trigger. Dan Keyboy, perlu diingat memang dia secara agresif sangat-sangat kuat. Tapi untuk nahan damage, dia sangat-sangat minim. Sehingga tadi dikejar dengan adanya cicilan Death Sonata, Rhapsody, terkena efek dari Terrifying, gak kemana-mana dia. 3 item untuk Grangernya. Nah itu dia. Ini berbahaya sekali. Tapi lihat di sana para pasukan dari tim Onyx bakal coba di-zoning out. Jangan Luffy tidak ada badan. Dua tim fight yang berbeda ini akan cukup berbahaya kalau tim Onyx tetap memaksakan mendapatkan defense turret in the top lane. Alright, dan Kairi benar-benar juga nggak bisa dapetin celah sama sekali. Siapa yang mau coba untuk inisiasi Dwarf the Dragon, kita lihat baru 1 kali tadi. Ya. Itu pun malah membuat Keyboy-nya hilang. Iya ya, secara gak langsung jadi nyelamatin ya. Rinsnya juga, oke. Dan bahkan kali ini kalau ngeliat dari item station juga sangat-sangat minim ya, belum ada anti lifesteal. Karena item pertama dari Sans menuju ke arah Bloodwing. Oke, tapi damage dari atas Death Sonata. Melihat Whale Dragon sedikit terlambat. PDS yang tetap bisa keluar tapi nampaknya Keyboy yang harus tenggelam. Dengan Sky bisa dimiliki. Dan Alex of Final Blow. Tyrant berhasil mengacak-acak perpasukan dari Timon dan Sapero. This is Captain Sapero speaking ready to take off. Tidak terlalu sakit karena Sun Sujin karena itu Baxia. Artillery damage bakal diabsorb dan diredam. Jadi ya, belum ada damage yang cukup juga karena tadi 3 item Trinity-nya masih belum selesai. Dan damage dari Dairen masuk dengan Petrify-nya begitu mengerikan. Backline tidak ada yang aman dan teamfight rapat ini bakal bahaya banget buat Onyx karena lihat area of effect dari Electric Blow dan Implosion. Bahaya. Kali ini pertanyaannya satu, Sans, Purify buat sosok dari Idok atau Dairen? Tapi ada fun fact-nya. Bentar, kami telah menghadirkan 422 dynamic asset, 294 poster, dan 143 segmen host di MPL ID Season 15. Untuk pertandingan terakhir ini, mari kita nikmati permainannya tim konten pamit undur diri. Berikan tepuk tangan untuk production tim dan tim konten MPL Indonesia. Tanpa mereka, informasi, fun fact, semuanya yang kita dapatkan itu tidak akan ada. Keren. Karena Production. kru, production, semua hospitality itu adalah bagian dari keluarga dari MPL. Bukan hanya dengan tim dan juga caster. Iya, kerja keras mereka yang kalian bilang kocak-kocak tuh ya. Tapi untuk sekarang, dari Lord yang sudah mulai terbuka juga. Yes. Bagaimana? Oh nih, mau coba untuk maksa kontes kah? Tapi masalahnya mereka ke-distract dengan adanya Dairen yang menjalankan lane jauh. Oke, Luffy akan menjadi badan. Tapi nampaknya Kairi, main time, delaying, dilakukan Sun Sujin. Ternyata Luffy di depan sana mencoba untuk menunggangi Sun Sujin. Dan itu berhasil menunggangi Sun Sujin. Tapi kalau Kairi masuk itu akan menjadi bencana. Dan betul sekali, Sky Kisor meledak di depan sana. Keyboy jadi pilihan utama. Fear of Alpha berinvestif dan Idok. Kita way out Dragon tapi nampaknya implosion tidak terjadi. Tapi masih mau lebih. Rince menjadi pilihan utama membuat para pasukan dari Team Onyx. Mencoba untuk mendapatkan poin kill utama dari Sun Sujin. Menutup Keyboy dengan flanking gaming yang dia miliki. Oke, Shunpo juga bisa menetralisir ya adanya Shield Trinity. Barusan yang baru saja ditabrakkan menuju ke arah Keyboy. Tapi lagi-lagi harus ada satu pemain yang... Oh my god, solo kill! Solo kill from Dairen, Raja yang pernah turun ke MDL dan bahkan bangkit menuju ke MPL untuk membalikkan kembali keadaan. Tapi Purify, trigger yang sangat mahal. Oke, Purify memang menetralisir dari satu buah Petrify juga. Tapi lagi-lagi penguasaan dari Lord sekarang lagi dilakukan oleh RRQ. Dan bahkan lihat di depan sana Purify dari seorang Toy berhasil di pop up. Keyboy target utamanya, duel strike yang terlalu jauh, tidak ada following up damage. Dan malah Keyboy di sana terperangkap dalam perangkap sang raja. Skypicer tambahan membuat Luffy ter-take down dengan 2 teammate yang berbeda. Sun Sujin too strong. Dia nggak harus menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Dia bisa pulang. Karena terlalu banyak yang ter-take down di sini. Yes, 5.000 hampir yang bisa didapatkan oleh RRQ. Keunggulan mereka juga bukan semata-mata dari early game juga nih yang bisa mereka kuasai. Dan sekarang Lordnya harusnya gak akan paksa kontes gak sih nih Onyx? Nggak. Bahaya loh. Kalau kontes bahaya si Kairi aja bahkan kalau gue bilang gak boleh ada visionnya. Sans jadi target utama. One last hit untuk dikejar. Item ada blow. Sans still survive. Tidak berhasil digapai. Dan Dairen terkena the whale strike terlalu terburu-buru. Dairen, what are you doing? Ingat, nafsu membunuhmu. Lagi ya, nafsu membunuhmu part 2 ternyata. Versi tim seberangnya. Tapi untuk sekarang memang tidak bisa dielak ya. Bagaimana hype, intensitas tinggi, crowd yang begitu luar biasa. Apalagi ini adalah hawa game terakhir untuk RRQ. Balik lagi hype itu harus benar-benar bisa dikontrol.
Dan kalau ngelihat bagaimana Lord bisa didapatkan oleh RRQ, tinggal targeting lagi. Dairon ini dari tadi benar-benar target locknya Sans dan Sans. Iya, Sans Purify. Cuma itu doang target utama dia. Bahkan Sapero kali ini dengan item yang dimiliki, dia udah punya 3 core item. Harusnya Sapero udah bisa ngedeal damage kalau tidak ke Sutsujin. Ya. Dan aku melihat Onyx mereka seperti kehabisan strategi. Oke, kehabisan strategi atau mereka exhausted. Oh bisa jadi. Atau mereka emang RRQ udah terlalu panas aja nih lewat power breaker. Tapi ya Lord memang dibiarkan dulu slow push di top lane sehingga produksi waste super minion ini bakal semakin menumpuk nantinya. Sehingga Onyx kali ini mereka harus merelakan inner turret di arah tengah. Sutsujin mencari target berikutnya sembari mengawal Lord yang akan masuk ke base turret top lane. Oke, base turret di arah top lane menjadi target utama dari para pasukan dan tim RRQ. Tapi nampaknya Sans masih terlalu kokoh berdiri gagah menantang di garis depan. Dan K-Boy mencoba untuk melakukan flanking gaming. Tapi vision yang dimiliki dari RRQ terlalu luas, terlalu jelas. Dan itu cukup sulit untuk K-Boy bisa sneaky di arah backline. Oke, dan masalahnya juga Onyx di sini udah nggak bisa farming. Dia cuma farming dari SDM aja, sumber daya minion yang masuk itu juga lama banget karena ada stacking dari wave minion yang dilakukan oleh RRQ. Di freeze dan Onyx berarti tinggal ngasih farmingannya mungkin ke Savero nih yang sekarang udah level 14. Tapi Sutsujin melihat adanya Lupi yang berada di outside positioning, dia bakal coba untuk masuk. Tapi kayaknya dengan adanya minion yang tidak terlalu jauh di arah bottom lane, Sutsujin gak berani untuk nge-dive in. Kalau itu minion yang mungkin di dekat purple buff dari tim Onyx, Sutsujin punya chance untuk nge-buying time dan dapetin satu base turret. Oke. Tapi kali ini Onyx mereka harus kembali mengatur bagaimana strategi dan memang tidak ada golden staff ya untuk Savero juga. Lebih memilih untuk ke arah Malefic Gun juga. Nambahkan range dan Wind of Nature. Ini dia. Malefic Gun, Malefic Roar. Oh, on the way Malefic Roar. Dia pengen pecahin siapapun yang dapetin. Sutsujin di depan sana. Iya. Mau dimakan Deul. Karena kan depannya ini tebal-tebal banget kan. Dan Tigrealnya juga udah punya dominan. Dengan pecah-pecahan item aja dan bahkan satu buah anti kiras ini akan membuat dari Sutsujin semakin superior di lini paling depan. Walaupun secara item defensive magic ini belum terlalu terlihat ya, baru ada silence rope aja tadi yang terselip. Tapi ada konsil yang terdengar. Oke, informasi konsil yang terdengar di depan sana. Toy, Purify Gaming mencoba dihindari, Medanus Legend tidak maksimal. K-Boy di depan sana berhasil menendang ke arah Toy. Mencari Wind of Nature, tapi nampaknya K-Boy terkena Sky Beast, bahkan Kairi mencoba untuk bertahan seorang diri. Alexo pada walaupun nothing, dan Kairi ter-take down. Walaupun bertukaran dengan adanya Dairon membuat para pasukan dan tim Onyx mereka memiliki 3 pemain yang cukup kuat untuk mendobrak tim RRQ. Langsung menuju ke arah Lord, tapi tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Sekalipun mereka memaksa, ini gak baik untuk tim Onyx yang sudah mendapatkan keunggulan dengan maksimal. Oke, ini RRQ gak boleh kalah team fight, mereka gak boleh terwipe out karena kita tahu bagaimana One ini bisa menghancurkan turret dengan cepat, Savero. Yes, di depan sana. Hidong bangun jadi pilihan utama. Berhasil ditarik dan bahkan this is Captain Savero speaking ready to take off. Berhasil mendapatkan Hidong menjadi pilihan utama. Lupi too strong. Menang damage yang diberikan oleh seorang Toy. Tapi membuat para pasukan dari tim Onyx dengan buying time. Dan Savero memilih untuk poking terlebih dahulu. Lihat Savero terlalu perkasa itu dia. Malefic Gun, Malefic Roar. Tapi Rince is coming dan hilang. Not Sutsujin for this time. Flicker defensive dan Onyx bangkit. Dengan adanya 7 dan 5.000 gold difference tadi. Satu movement yang mengerikan, Rince juga harus mundur. Merelakan Lord itu adalah sebuah opsi terbaik untuk RRQ dan Onyx. Mereka menolak tunduk dan akhirnya mereka punya momentum untuk setidaknya menyeimbangkan keadaan. Yes, benar. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di sana, tadi satu misplay yang dimiliki dari Toy adalah dia open vision. Dia tershow. Dia lagi diam di depan umumnya. Walaupun memang selamat ya tadi hampir ya dia bisa mundur juga. Tapi targeting juga yang akhirnya bisa dilakukan oleh Onyx. Di saat Rince ya tadi kepegang sama Kairi. Dan juga ada K-Boy yang ngejar ke arah Toy-nya. Tapi sekarang Lord yang in hands akan coba dikawal oleh Onyx melalui arah atas. Oke, Rince belum memiliki ke arah Feather West Side. Target utama mereka menuju ke arah player minion dan Lord juga. Tapi lihat Savero tidak boleh tumbang. Kalau Savero tumbang ini menandakan para pasukan tim RRQ mereka akan menabrak dengan siapapun yang ada di garis depan. Lord diselesaikan dengan cepat. Super minion akan terus muncul untuk top lane mereka dengan anbunya. Dengan anbunya benar. Oke, tapi memang ini Lord yang muncul nantinya ini berseberangan juga dengan adanya satu base turret yang sudah hancur dari RRQ.
Ini bakal menjadi PR nantinya Dairon. Bagaimana caranya dia bisa memanage timing untuk bisa menjadi satu sosok yang memegang lane jauh. Dan satu sosok juga yang bisa dive in ke arah belakang. Karena sekarang tempo lagi dipegang sama Onyx di Tapi perlahan-lahan. Lutfi terlalu jauh sih. Kalau dia mendapatkan Susujin itu dia terlalu jauh. Tidak bisa terlalu memaksakan keadaan. Federer imitasi membuat satu mundur ke arah belakang. Tapi dengan adanya Savero yang bisa terbang. Target utama Petrified. Dan Dose Flower. Dan itu dia. Hidok dengan implosionnya. Terus jalan ke arah Lutfi. Tapi Savero masih coba bertahan. Dengan tidak ada Idok di depan sana. Mereka tidak memiliki badan. Savero berhasil men-take down Idok. Itu dia. Karena Savero, dia punya Destruction Flower. Walaupun memang cooldown 20 detik, tapi itu akan jauh lebih efektif dibanding Purify. Jauh. Sehingga adanya sisi-sisi power yang tadi dilakukan oleh RRQ, ini bisa dinetralisir dengan begitu baik. Bermain basic attack, gak perlu melulu tentang adanya crossbow attack. Yes, betul sekali. Tapi dengan Rin sebelum mendapatkan cover terhadap Sun, itu dia imitasi yang berasal di copy. Membuat para pasukan dari Onyx, mereka harus lebih waspada dan hati-hati. Selama Rin gak punya Federer Strike, Savero is okay, no problem. Dia bisa maju-maju ke depan. Tapi selama itu terjadi, para pasukan dari tim RRQ juga tidak boleh tertrigger Federer Strike-nya. Oke, tenang lagi. Sebuah keunggulan yang tadi dibangun oleh RRQ sampai menuju ke angka 5.000 gold. Ini sekarang sudah mulai disalin karena Lord Evil sesaat lagi akan muncul. Lane jauh ini harus dikontrol juga oleh RRQ. Sementara jangan lupakan T-Boy, dia bisa menarik siapapun terutama Susujin. Ini bakal bisa dipegangin antara T-Boy ataupun Lutfi, tinggal gimana caranya mereka mau bagi job desk-nya. Ya, Lutfi sih enak banget ya kalau dapetin Susujin. Kalau bisa kita katakan Lutfi enak banget. Pertama tidak ada immortality, memang dia punya Wither Crown. Tapi sekarang pertanyaan yang sangat mahal adalah Dairon bisa nggak nge-flank ke arah belakang? Oke, itu dia ya PR-nya ya. Flanking atau dari samping juga bisa. Biasanya kalau misalkan dari lane atas kan, dia cari lagi dari jungle-jungle milik dari Onyx-nya. Tapi untuk sekarang, Lord masih coba untuk di-fade dulu, ditarik ulur dulu, sembari mencari informasi dari kedua belah tim. Dan Toy mencoba untuk memberikan sedikit spam dari satu buah Death Sonata. Delay yang dilakukan Kyrie bakal membuat pasukan dari Onyx memiliki vision yang lebih jelas. Savero berada di garis depan sana. Pada SC tapi Idok mencoba untuk melakukan flanking. Tapi ternyata langsung ada sisi Susujin yang digendong. Dengan pasukan para pasukan Onyx memilih mundur ke arah belakang. Dan bahkan pada SC imitasi tidak terlalu berarti. Winter Crown berhasil membuat Susujin selamat. Tapi Idok dengan implosionnya membuat Lutfi tertredown. Pertukaran kali ini masih ada immortality. Tidak bisa berbuat banyak. Riz belikan for defensive. Tapi this is Captain Savero speaking. Ready to take hold. Berhasil mendapatkan, tapi Wind of Nature berada di tangan. Triple kill, looking for Maniac. Tepakan, ini dia. Savero, the rookie monster from Onyx, menolak pulang. Dan game 7 is real. Savero! Ada save di Savero! Menyelamatkan hari dari Onyx dan game. Langit, apakah raja dari segala raja? So Jakarta, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Game 7 Royal Derby. Sebuah series yang panjang. 6 game sudah kita lihat dan 1 game terakhir. May the best team win. Karena ini kan bisa menjadi milik dari siapa aja. Sementara kalau kita ngeliat dari segi draftnya juga ini sepertinya masih terlihat sama ya. Gimana Onyx mereka akan coba memperkuat adanya poros mid lane mereka. Sementara Zuyo yang setelah 6 game tadi kita nggak lihat sekarang muncul. Yes, dan bahkan lihat Tyrant kali ini bukan dengan hero initiate. Dia hero badan, bakal menjadi badan untuk para pasukan dari tim RRQ dan Onyx. Lutfi berbanding terbalik, hero damage loh. Memang Bo? Tapi lihat Idok di depan sana masih bertahan dengan Revitalize. Dan bahkan mundur ke arah belakang. Social jenis kami. Target utama dan bahkan first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Tapi ternyata di balik itu semua pertukaran yang tidak cukup adil, double kill. Meanwhile Toy, one by one situation dengan Savero. Blazing duet from Savero. Akankah menggetarkan Jakarta International Velodrome? Memang gemes kali yang lihat Idok yang memang tekarat banget. Tapi masalahnya Susujin responsifnya mengakibatkan 2 poin kill pertama. Berhasil untuk didapatkan oleh sosok Hayabusa. Ini akan menjadi combo yang mengerikan dan Savero sudah mulai kedatangan tamu yang tadi undang. Oke, jangan lupakan damage Savero ini juga tidak bisa dikaleng-kaleng. Dan bahkan satu hal yang mungkin kita harus perhatikan adalah Savero menggunakan sprint. Itu dia bisa dive in ke dalam dan dia bisa menghilang dan kabur dari remote manipulation. Lutfi
Bakal coba untuk di-poking saja tapi tidak mungkin terlalu worth it. Dan Idok, dia tidak boleh remehkan damage dari Suns. Burst-nya bisa buat dia tenggelam. Iya, masalahnya juga Curse of Row kan ada efek stun ya. Yang akhirnya nanti bakal buat sulit untuk bisa kabur. Sementara lihat dari turtle-nya sudah muncul. Bagaimana setup yang ingin dilakukan. Tapi Onyx, mereka punya penguasaan terlebih dahulu. Yes, Suyo power. Dengan adanya fighter. Dan bahkan lihat the retribution di tangan dari Kairi. Tidak mungkin bisa dihalang oleh para pasukan dari tim RRQ. Dengan setup dan delay yang tidak ada. RRQ lakukan membuat turtle pertama di tangan dari tim Onyx. Ya, ini udah mulai pelan-pelan ya. Onyx coba untuk merakit bagaimana setup mereka. Tapi Sutsujin. Oke, langsung ada shadow kill. Tidak terbagi dapatkan outplay. Ter-outplay. The way of Draken berasal di cancel. Bikin manipulation. Tidak masih menangkan siapapun. Double kill dari seorang Parsha. Sans membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan keuntungan 1.200 gold difference. Dan bahkan RRQ mereka tenggelam dengan permainan mereka sendiri. Oke, dan kali ini Sansnya cukup punya space. Dia datang bantuin dan Xavero benar-benar selamat dan bahkan membuat akhirnya RRQ kerugian sendiri. Rinsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Onyx mereka sudah memimpin dengan adanya 1.000 gold difference. Oh. Ini bakal menjadi modal yang cukup baik juga dan Keyboy. Oke, tadi sempat 2 level 12 Dragon juga rasa dengan apa terkadang merevenge tapi Sutsujin mencoba untuk kabur menuju ke arah belakang. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ melakukan dengan tidak ada. Tapi shadow kill berhasil mendapatkan point kill tambahan. Wailang tapi Sans kilasan membalikan kembali keadaan dengan adanya double kill. Meanwhile Kairi mencoba untuk melakukan sedikit gocekan maut dan membuat dirinya masih selamat. Sans lagi-lagi gila Sans. Iya. 5 point kill. Aku kira Sutsujin ini selamat loh tadi. Tapi ternyata justru Sansnya yang selamat. Sutsujin yang justru harus menelan 2 kali poin dead. Dengan adanya modal bakaran dari Glowing One tentunya beserta dengan Lethal Ignition itu dia penyebabnya. Bakaran yang akhirnya ngebuat dari Sutsujin even dia coba untuk keluar dari area outer turret. Itu pun gak berhasil tapi Dairen ini mau coba untuk nabrak dan Keyboy selalu. Kalau kita lihat penggunaan Chow untuk bisa menjawab Baxia itu Shunpo-nya. Menetralisir shield Unity yang ingin ditabrakan oleh siapapun pengguna Baxia dari tim lawan. Oke, dan bahkan kalau tim lawan kita bisa bicarakan satu hal yang mereka inginkan dari tim Onyx adalah team fight. Dia punya power banget untuk team fight. Dia punya power banget dengan Kairi dengan level yang cukup tinggi. Bahkan bentar lagi berbicara 2 level difference. Itu nggak baik untuk adu retribution. Dan sedangkan kondisi saat ini Onyx mereka punya keunggulan 1.500 gold. Alright, pelan-pelan sedang coba untuk merajut bagaimana kembali setup untuk bisa mengontrol objektif netral. Turtle sekarang yang sudah muncul, tapi Dairen dan 5 pemain dari RRQ sudah mulai Minus 1 jantung. deg-degan. Kali ini Lutfi dengan damage cukup banyak. Tidak boleh Avengers Sensor pop up. Tapi dengan real manipulation menutup jalan para pasukan dari tim Onyx untuk bisa masuk lebih dalam. Avatar Guardian masih mendapatkan 1. Tapi damage terlalu besar. Dengan revitalize untuk bertahan. Sensor pop up. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan the blazing web from Xavero. Ternyata tidak bisa berhasil mendapatkan point kill tambahan karena retribusi dari Sutsujin berhasil mendapatkan 1 turtle. Laser pelaka ter-take down. Double kill dari seorang Lutfi. Dairen tidak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan the one last man standing ada di Sutsujin. Wah, Sutsujin memang mendapatkan steal power terhadap turtle-nya. Tapi dibayar dengan adanya 4 pemain, itu bukan menjadi sebuah trade yang worth it. Shadow kill di bawah jauh, minionnya tidak ter-clear. Dan membuat tim Onyx kali ini mendapatkan informasi tidak ada shadow kill. Oke, dan masalahnya juga ini kalau misalkan Xavero dibiarkan punya space seperti ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak nantinya. Split push power, tabrak belakang, dengan adanya cicilan-cicilan. Attack speed, damage per second yang tinggi, Dairen dan Idok ini bisa bocor juga. Yes, bukan hanya bocor. Mereka saat ini bahkan melihat Xavero sudah di dalam powernya. Tidak dengan late game sekali, memang tidak dengan power peak dari Xavero yang mungkin kita lihat biasanya dengan adanya Harit. Tapi lihat cloud-nya. Apakah Xavero kerasukan Paman W? Uncle W. Iya. Ya, apalagi kan ini game terakhir ya. Match point untuk keduanya ini tiap pick demi picknya pun sangat-sangat penting. Penting sekali. Iya, dan ini bukan tanpa alasan pastinya untuk kembali memainkan lane jauhnya. Tabrak belakang terutama Rins yang bisa jadi korbannya juga. Tapi Keyboy harus mundur. Wow, mau tidak mau flicker mereka keluarkan. Menandakan mungkin selanjutnya turtle yang mungkin ada di tangan Onyx dengan 4.200 gold difference ini masih bisa ditanggulangi. Cuma mereka tidak menemukan jawaban untuk head to head antara Hayabusa dan juga Cloud. Ya. Ini kalau udah ada immortality,
Susujin akan berat banget nantinya. Bener. Winter Immortal bakal jadi PR, tapi lagi-lagi untuk RRQ ya, mereka bisa memanfaatkan power dari Toy nantinya untuk arah mid to late game, untuk di teamfight terutama. Karena enak banget nantinya untuk ada combo bersama dengan Rins, frontline-nya ada Dairon dan Idok. Tinggal gimana cari positioning, walaupun lini belakangnya juga cukup terancam karena flanking gameplay ataupun outrange dari Farsa ini akan sangat-sangat juga bisa mengganggu di mana positioning dari Toy itu berada. Oke, kita balik lagi Sapero, kita tahu tidak ada yang bisa mengikat dia secara pasti dengan sprint yang dia miliki. Dan Turtle akan didapatkan oleh Kairi, mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dengan 45 gold difference dan makin termultiply. Makin lebih banyak lagi, makin lebih tinggi lagi gold yang dimiliki dari tim Onyx. Ya dan lihat ini lane atasnya udah mulai dikontrol oleh Kairi. Sementara Susujin sedang mencari celah demi celahnya untuk bisa memperkaya dirinya. Wow. Tapi masalahnya, Toy sekalinya muncul kena Curse of Crow aja dia digertak pasti harus mundur sih. Itu, untung ada awareness dengan metal detector yang dia miliki. Oh, di mana keberadaan rumput-rumput ini tuh tidak pernah ada yang aman. Bahaya ya. Karena kita tahu burst damage dari Sans yang sudah dikatakan oleh Aul itu pasti minimal banget. Kalau nggak Purify dia tumbang. Opsinya cuma dua, Purify apa tumbang. Ini rumput kadang teman dan kadang bukan teman ya. Sekarang kita ngelihat rumput untuk tim RRQ itu nggak ada yang aman. Rumput memang nggak bergoyang, tapi bisa mematikan. Iya. Dengan adanya Kiboy dan juga Sans di sana, itu bisa benar-benar memberikan heart attack untuk RRQ. Rumput tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Iya. Terutama Kiboy kan yang punya power untuk bagaimana dia memberikan inisiasi. Dairon, the Way of Dragon di following up dengan Real World Manipulation. Target mereka menuju ke arah Toy, tapi dengan mencoba untuk menyelamatkan Dairon dengan Real World Manipulation, itu the best thing yang bisa dilakukan tim RRQ. Tapi Conceal dengan tidak ada The Way of Dragon, para pasukan dari tim Onyx, mereka disengage. RRQ tahu akan hal tersebut. So Sujin fokus ke arah Sans, tidak mau apapun yang terjadi, tapi damage-nya terlalu besar. Bahkan tidak bisa dilindungi. Kalau misalnya Kiboy masuk lebih dalam lagi, clear minion akan berat. No Real World Manipulation. Ya ini kena curtain call ya, tadi yang membuat dari Susujin nggak bisa bergerak secara leluasa juga. Cuman lihat berapa kali Kiboy ngedodge dari tabrakan shield Unity dengan Shunpo-nya. Barusan juga tadi kita lihat bagaimana dodging yang bisa dilakukan juga, immune yang dilakukan. Sehingga apa yang ingin diharapkan oleh RRQ masih belum berjalan sesuai rencana. Mau buka Real Manipulation, ditabrak lagi dengan adanya outrange dari Feather Ice Strike. Tadi mau nggak mau, RRQ langsung berbondong-bondong mundur dulu. Soalnya lumayan berbahaya kan kalah damage untuk saat ini. Bahkan dari Kairi, awareness Kairi yang tidak pernah kita pungkiri. Dia berani untuk ngecek, masuk ke dalam bus, rotasinya yang cepat. Ini memang harus diperhatikan. Satu hal yang mungkin tidak bisa didapatkan untuk dari tim RRQ adalah kontes kali ini. Tapi informasi telah didapatkan ada Kiboy di belakang sana. Front to back gaming akan coba dilakukan oleh RRQ dan melepaskan Lord adalah sebuah jawaban Lutfi. Nangkap Dairon bersama dengan Riz. Landing duet from Sapero. Pura-pura dakar remote manipulation. Bahkan mereka berhasil mendapatkan Riz dan juga Susujin. Tidak ada jawaban dengan adanya avatar buat Dian. This NGS dengan jawaban yang satu-satunya mereka miliki dari tim RRQ. This NGS is the only answer untuk saat ini. Mereka harus mundur sih, mereka harus bisa menjaga teritori defensif. Karena untuk bicara high ground lumayan lah ada jawaban dari Div. Oke. Waduh, ini nggak boleh sampai Holy Defense tertrigger sih. Dia butuh banget Holy Defense, kita lihat. Curtain Call yang on point. Astaga Lutfi untuk RRQ. Alright. Dan kali ini dua base turret dari RRQ sudah mulai terekspos. Mereka harus bisa menjaga teritori defensif mereka juga. Karena Lord ini masih memang yang pertama, tapi secara power clear ini agak sedikit terhambat. Rins memang dia punya area dan juga jarak yang jauh. Tapi secepat apa dia bisa nge-clear Lord dengan damage per secondnya? Iya betul sekali, memang dia punya high ground, tapi secepat apa itu sih pertanyaannya. Dan satu, kalau Rins Real World Manipulation, Sans bakal bebas banget untuk bisa mendapatkan dengan Feather Effect. Dengan adanya dari satu damage turret yang besar, Holy Defense lagi-lagi menyelamatkan RRQ dari base turret dari top lane, tapi Kiboy udah mulai dive in. Zoning out belum terjadi, Toy tidak bisa maksimal. Karena kondisi kali ini dengan 1 point kill saja, Skypizer tidak terlalu punya stack yang tinggi. Ya ini ketahan banget pastinya. 10.000 gold difference loh. Bener, dan juga gak ada point kill yang bisa diciptakan oleh Toy. Mau coba untuk tabrak, dari tadi bener-bener di-dodge terus-terusan. Sehingga gak ada inisiasi berlebih lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ. Tinggal gimana caranya mereka mundur dulu. Berharap Onyx juga bisa melakukan defense ataupun mistake nantinya. Yes. Nanti dibalikin keadaannya. Tapi dengan 10.000 berapa mistake yang dibutuhkan oleh RRQ untuk Onyx soalnya? Ini terlalu jauh. Kalau pertanyaan berapa kali mistake, mungkin kita cukup sulit untuk mengkalkulasi tersebut. Tapi berapa lama RRQ bertahan? Itu dia. Itu adalah hal yang paling cepat untuk bisa membuat seperti Rins punya damage untuk poking Kiboy.
Toy punya damage, Dairon punya badan. Cuma itu dan Hayabusa juga punya power, punya power nanti. Tapi Onyx nggak mungkin ngelepasin mid to the late game-nya ke RRQ. Karena 10.000 gold difference. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ini memastikan RRQ punya chance tersebut. Ada pergerakan yang coba untuk ingin dilakukan oleh RRQ. Dengan adanya konsil tapi awareness dari Lutfi yang langsung trigger mundur secara disiplin sehingga akhirnya apa yang coba untuk diupayakan oleh RRQ. Mereka urungkan niatnya, mereka tarik mundur lagi, mereka gencatan senjata untuk bagaimana men-setup defense. Karena kayaknya kalau misalkan kontes di Lord berikutnya, ini agak berat buat RRQ. Jawaban untuk mereka bisa mengatasi Lord selanjutnya, justru belum mereka temukan untuk saat ini. Belum ada. Kita lihat terlalu jauh dari segi adu retribution. Gold sudah pasti, Riz gak bisa menumbangkan Suns dengan solo. Suns sebaliknya malah bisa menumbangkan Riz dengan instan. Jadi ini menjadi pertanyaan, dengan tanpa ada holy defense, gimana cara mereka bertahan? Tuh, tidak ada holy defense, Lord yang sudah ter-enhance sepertinya mengikhlaskan adalah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh RRQ saat ini untuk Lord yang kedua. Lebih coba untuk bagaimana mereka kembali melakukan setup defense-nya. Walaupun memang agak berat dan lagi-lagi. Red! Godlike! Kilasan! Menggetarkan lane knockdown. Tidak ada risk untuk 26 detik. Tidak ada high ground defender. Apakah one strike push akan terjadi? Ini bencana. Masalahnya ini seperti apa yang udah kita sampaikan. Rinsnya aman, ini lumayan bisa ketahan. Tapi rinsnya hilang di saat Lordnya sudah mulai masuk ke dalam top lane. Kapten Kau telah dibuka. Pestra menjadi pelan utama. Sas memiliki satu buah burst damage dengan Fedor yang terkait kembali. Melakukan claiming dengan sangat cepat. Pestra buah yang sangat besar. Gak bisa mereka pertahankan. Tapi dengan avatar of Guardian tidak mendapatkan apapun. Dan ini bencana. Base-nya bebas. Uang tidak bisa ditanggung lagi. Dan bahkan Sang Raja Langit berhasil bangkit dan kembali merebut tata mereka. Mengubur mimpi RRQ untuk mengangkat Immortal Trophy FPL Indonesia. Pertarungan para raja, tapi tahta masih menjadi milik dari Sang Raja Langit yang sudah bangkit. Lagi-lagi Velodrome menjadi sebuah venue yang cukup menyakitkan untuk RRQ. Raja dari segala raja yang harus tunduk, yang masih belum bisa menggapai bagaimana tingginya langit. My God! No way! RRQ yang hampir saja bangkit dari kubur. Setelah 5 season mereka terkubur, ternyata mereka harus tertunduk lemas. Dan Onyx Sang Raja Langit, mereka kembali mendapatkan tahtanya yang pernah tergeser oleh tim Liquid di season sebelumnya. Masih dengan tim, dengan trofi terbanyak, dengan gelar juara terbanyak juga di FPL Indonesia. Kembali lagi, Sang Raja Langit mampu membawa pulang mahkota mereka. Oke, lihat 7 game berjalan, perjuangan keras tim Onyx bounce back, mendapatkan 2 poin di awal. Ternyata buat mereka harus sabar, sempat ditumbangkan 2 poin kembali. Bounce back, game by game, mereka jajaki. Dan Onyx kembali lagi mendapatkan juara di tempat yang sama. Dengan rookie yang berbeda.